laut sepanjang 30 km di perairan Tangerang, Banten mendapat tanggapan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Saat ditanya terkait polemik pagar laut yang memiliki sertifikat hak milik, Jokowi menyinggung proses legalitas. Ditemui di Solo, Jawa Tengah, Jumat 24 Januari, Jokowi mengatakan proses legal penerbitan sertifikat harus diperiksa menyeluruh. Menurut Jokowi, proses penerbitan SHM melalui banyak pihak. Tak hanya untuk SHM saja, Jokowi menekankan pemeriksaan juga diberlakukan untuk sertifikat hak guna bangunan atau SHGB. Penerbitan sertifikat untuk pagar laut ini tak hanya terjadi di Tangerang saja, tapi juga daerah-daerah lain seperti Bekasi, Jawa Timur, dan wilayah lain. Adapun sebelumnya, mantan Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono mengklaim tak mengetahui soal penerbitan SHM dan SHGB pagar laut pada 2023. Ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa 21 Januari, AHY beralasan penerbitan SHM dan SHGB dilakukan sebelum dirinya menjabat sebagai Menteri ATR BPN. AHY menjelaskan tidak semua sertifikat yang diterbitkan kementerian dapat diulas satu persatu, kecuali jika ada laporan dari masyarakat atau pihak lain. Sementara itu, mantan Menteri ATR BPN periode 2022-2024, Hadi Cahyanto juga mengklaim baru mengetahui SHGB dan SHM yang terbit pada 2023 itu. Namun Hadi memilih tak banyak berkomentar soal polemik pagar laut ataupun penerbitan dokumen sertifikat. Iya, soalnya isu pagar laut itu kan pagar laut, kasus soal pagar laut mungkin Pak Jokowi punya komentar, kan banyak yang mengkaitkan pada saat pemerintahan Bapak dan sebelum-sebelumnya gitu Pak. Ya, yang paling penting itu proses legalnya. Proses legalnya dilalui atau tidak. Betul atau enggak betul. Itu kan proses dari kelurahan, proses ke kecamatan, proses di kantor BPN kabupaten. Kalau untuk SHM-nya, kalau untuk SHGB-nya juga di kementerian, dicek aja apakah proses legalnya, prosedur legalnya semuanya dilalui dengan baik atau tidak. Dan itu juga tidak hanya di Tangerang, di Bekasi, juga ada di Jawa Timur dan di tempat lain. Saya kira yang paling penting cek itu, investigasi itu, ya. Siap. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak atas sehat-sehat Pak. Menteri ATR BPN Nusron Wahid menyatakan pemerintah telah mencabut sertifikat hak guna bangunan atau SHGB dan sertifikat hak milik atau SHM di area pagar laut di Tangerang, Banten. Pembatalan ini dilakukan seusai Nusron Wahid melakukan peninjauan di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang pada Jumat 24 Januari. Adapun kunjungan Nusron ke Desa Kohot ini untuk meninjau langsung titik yang memiliki HGB dan SHM. Menurut Nusron, sempat terjadi perdebatan antara dirinya dengan Kepala Desa Kohot, Arsin, saat peninjauan. Nusron mengungkapkan perdebatan berkutat soal pernyataan Arsin yang menyebut bahwa dulunya titik pagar laut yang memiliki HGB tersebut adalah daratan yang kemudian tertutup air laut imbas abrasi. Meski begitu, Nusron mengaku tetap membatalkan SHGB lantaran fisik tanah telah menghilang. Nusron mengatakan jika tanah sudah tak bisa dilihat fisiknya, maka dikategorikan sebagai tanah musnah. Adapun total ada 50 SHGB dan SHM di daerah tersebut yang dibatalkan. Untuk diketahui, SHGB di kawasan perairan Tangerang dimiliki oleh Agung Sedayu Group atau ASG. Kuasa hukum Agung Sedayu, Muanas Alaidit, mengatakan SHGB terdaftar atas nama PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Menurut Muanas, kepemilikan SHGB tersebut hanya ada 2 di Desa Kohot. Begini, ini membuktikan secara faktual benar, saudara-saudara saya ajak, ini memang sudah tidak ada peta bidang tanahnya. Gitu loh, karena apa? Bisa jadi debat-debat dulu ini empang, silahkan. Siap. Ya kan? Siap. Pak Lurah mengatakan ini empang. Abrasi. Ya, abrasi mau apa silahkan, tapi ini berarti dulunya adalah
Empang, tapi ini hari ini nggak ada tanahnya, ya kan? Karena nggak ada maka masuk kategori tanah musnah. Kalau toh dulunya empang, nah ini nggak bisa dibuat SHGB kan, harus dibatalkan. Nah ini proses pembatalan tak ulangi harus dimulai dengan pengecekan fisik. Hari ini saya ngecek fisik. Berapa lama Pak kira-kira prosesnya sampai akhirnya diputuskan dibatalkan gitu? Ya ini udah ada, hari ini udah dibatalkan sebagian yang udah kita dokumen udah dibaca dibatalin satu-satu lah. Langsung hari ini Hari gitu, ini Pak, ya? nanti akan saya yang tanda tangan Pak Kanwil kan? Pak Kamil Pak. Pak Yayat kan? Oh bukan di atas satu instansi di atasnya. Pak Kamil Pak, tanda Pak tangan. Kanwil kan? Nah, yang tanda tangan Pak Kanwil. Karena kalau proses pembatalan kalau itu diterbitkan oleh kepala kantor yang tanda tangan kepala Kanwil. Kalau diterbitkan kepala Kanwil yang menandatangani adalah pejabat di atas dirjen. Kalau yang nerbitin dirjen yang batalin adalah menteri. Kenapa? Karena ini proses pembatalan sertifikat otomatis karena nggak pakai pengadilan. Namanya contrario actus. Paham nggak kamu contrario actus? Nah, ini namanya dalam tata usaha negara itu pejabat tata usaha negara dapat otomatis membatalkan kalau terjadi pelanggaran prosedur maupun terjadi cacat material maupun cacat prosedur. Nah, kecuali di dalam pertanahan diatur selama usianya belum 5 tahun bisa langsung contrario actus. Tapi kalau sudah 5 tahun harus perintah pengadilan. Karena ini usianya belum 5 tahun, maka dibatalkan secara otomatis dan sekaligus menggunakan prinsip dan asas contrario actus. Polemik pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tangerang, Banten dapat tanggapan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Saat ditanya terkait polemik pagar laut yang memiliki sertifikat hak milik Jokowi menyinggung proses legalitas. Ditemui di Solo, Jawa Tengah, Jumat 24 Januari, Jokowi mengatakan proses legal penerbitan sertifikat harus diperiksa menyeluruh. Menurut Jokowi, proses penerbitan SHM melalui banyak pihak. Tak hanya untuk SHM saja, Jokowi menekankan pemeriksaan juga diberlakukan untuk sertifikat hak guna bangunan atau SHGB. Penerbitan sertifikat untuk pagar laut ini tak hanya terjadi di Tangerang saja, tapi juga daerah-daerah lain seperti Bekasi, Jawa Timur, dan wilayah lain. Adapun sebelumnya, mantan Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono mengklaim tak mengetahui soal penerbitan SHM dan SHGB pagar laut pada 2023. Ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa 21 Januari, AHY beralasan penerbitan SHM dan SHGB dilakukan sebelum dirinya menjabat sebagai Menteri ATR BPN. AHY menjelaskan tidak semua sertifikat yang diterbitkan kementerian dapat diulas satu persatu, kecuali jika ada laporan dari masyarakat atau pihak lain. Sementara itu, mantan Menteri ATR BPN periode 2022-2024, Hadi Cahyanto juga mengklaim baru mengetahui SHGB dan SHM yang terbit pada 2023 itu. Namun Hadi memilih tak banyak berkomentar soal polemik pagar laut ataupun penerbitan dokumen sertifikat. Iya, soalnya isu pagar laut itu kan pagar laut, kasus soal pagar laut mungkin Pak Jokowi punya komentar kan banyak yang mengkaitkan pada saat pemerintahan Bapak dan sebelum-sebelumnya gitu Pak. Ya, yang paling penting itu proses legalnya. Proses legalnya dilalui atau tidak. Betul atau enggak betul. Itu kan proses dari kelurahan, proses ke kecamatan, proses di kantor BPN kabupaten. Kalau untuk SHM-nya, kalau untuk SHGB-nya juga di kementerian, dicek aja apakah proses legalnya, prosedur legalnya semuanya dilalui dengan baik atau tidak. Dan itu juga tidak hanya di Tangerang, di Bekasi, juga ada di Jawa Timur dan di tempat lain. Saya kira yang paling penting cek itu, investigasi itu, ya. Siap. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sehat-sehat Pak.
Menteri ATR BPN Nusron Wahid menyatakan pemerintah telah mencabut sertifikat hak guna bangunan atau SHGB dan sertifikat hak milik atau SHM di area pagar laut di Tangerang, Banten. Pembatalan ini dilakukan seusai Nusron Wahid melakukan peninjauan di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang pada Jumat 24 Januari. Adapun kunjungan Nusron ke Desa Kohot ini untuk meninjau langsung titik yang memiliki HGB dan SHM. Menurut Nusron, sempat terjadi perdebatan antara dirinya dengan Kepala Desa Kohot, Arsin, saat peninjauan. Nusron mengungkapkan perdebatan berkutat soal pernyataan Arsin yang menyebut bahwa dulunya titik pagar laut yang memiliki HGB tersebut adalah daratan yang kemudian tertutup air laut imbas abrasi. Meski begitu, Nusron mengaku tetap membatalkan SHGB lantaran fisik tanah telah menghilang. Nusron mengatakan jika tanah sudah tak bisa dilihat fisiknya, maka dikategorikan sebagai tanah musnah. Adapun total ada 50 SHGB dan SHM di daerah tersebut yang dibatalkan. Untuk diketahui, SHGB di kawasan perairan Tangerang dimiliki oleh Agung Sedayu Group atau ASG. Kuasa hukum Agung Sedayu, Muanas Alaidit, mengatakan SHGB terdaftar atas nama PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Menurut Muanas, kepemilikan SHGB tersebut hanya ada 2 di Desa Kohot. Begini, ini membuktikan secara faktual benar. Saudara-saudara saya ajak, ini memang sudah tidak ada peta bidang tanahnya. Gitu loh, karena apa? Bisa jadi debat-debat dulu ini empang, silahkan. Siap. Ya kan? Siap. Pak Lurah mengatakan ini empang. Abrasi. Ya, abrasi mau apa silahkan, tapi ini berarti dulunya adalah empang, tapi ini hari ini nggak ada tanahnya, ya kan? Karena nggak ada maka masuk kategori tanah musnah. Kalau toh dulunya empang, nah ini nggak bisa dibuat SHGB kan, harus dibatalkan. Nah ini proses pembatalan tak ulangi harus dimulai dengan pengecekan fisik. Hari ini saya ngecek fisik. Berapa lama Pak kira-kira prosesnya sampai akhirnya diputuskan dibatalkan gitu? Ya ini udah ada, hari ini udah dibatalkan sebagian yang udah kita dokumen udah dibaca dibatalin satu-satu lah. Langsung hari ini. Hari gitu, ini Pak, ya? nanti akan saya yang tanda tangan Pak Kanwil kan? Pak Kanwil, Pak. Pak Yayat kan? Oh, bukan di atas satu instansi di atasnya. Pak Kanwil, Pak. Tanda Pak tangan. Kanwil kan? Nah, yang tanda tangan Pak Kanwil. Karena kalau proses pembatalan kalau itu diterbitkan oleh kepala kantor yang tanda tangan Kepala Kanwil. Kalau diterbitkan Kepala Kanwil yang menandatangani adalah pejabat di atas dirjen. Kalau yang nerbitin dirjen yang batalin adalah menteri. Kenapa? Karena ini proses pembatalan sertifikat otomatis karena nggak pakai pengadilan. Namanya contrario actus. Bangga kamu contrario actus. Nah, ini namanya dalam tata usaha negara itu pejabat tata usaha negara dapat otomatis membatalkan kalau terjadi pelanggaran prosedur maupun terjadi cacat material maupun cacat prosedur. Nah, kecuali di dalam pertanahan diatur selama usianya belum 5 tahun bisa langsung contrario actus. Tapi kalau sudah 5 tahun harus perintah pengadilan. Karena ini usianya belum 5 tahun, maka dikatakan secara otomatis dan sekaligus menggunakan prinsip dan asas contrario actus. Polemik pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tangerang, Banten mendapat tanggapan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ceritanya terkait polemik pagar laut yang memiliki sertifikat hak milik Jokowi menyinggung proses legalitas. Ditemui di Solo, Jawa Tengah, Jumat 24 Januari, Jokowi mengatakan proses legal penerbitan sertifikat harus diperiksa menyeluruh. Menurut Jokowi, proses penerbitan SHM melalui banyak pihak. Tak hanya untuk SHM saja, Jokowi menekankan pemeriksaan juga diberlakukan untuk sertifikat hak guna bangunan atau SHGB. Penerbitan sertifikat untuk pagar laut ini tak hanya terjadi di Tangerang saja, tapi juga daerah-daerah lain seperti Bekasi, Jawa Timur, dan wilayah lain. Adapun sebelumnya, mantan Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono mengklaim tak mengetahui soal penerbitan SHM dan SHGB pagar laut pada 2023.
Ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa 21 Januari, AHY beralasan penerbitan SHM dan SHGB dilakukan sebelum dirinya menjabat sebagai Menteri ATR BPN. AHY menjelaskan tidak semua sertifikat yang diterbitkan kementerian dapat diulas satu persatu, kecuali jika ada laporan dari masyarakat atau pihak lain. Sementara itu, mantan Menteri ATR BPN periode 2022-2024, Hadi Cahyanto juga mengklaim baru mengetahui SHGB dan SHM yang terbit pada 2023 itu. Namun Hadi memilih tak banyak berkomentar soal polemik pagar laut ataupun penerbitan dokumen sertifikat. Iya, soalnya isu pagar laut itu kan pagar laut, kasus soal pagar laut mungkin Pak Jokowi punya komentar, kan banyak yang mengkaitkan pada saat pemerintahan Bapak dan sebelum-sebelumnya gitu Pak. Ya, yang paling penting itu proses legalnya. Proses legalnya dilalui atau tidak. Betul atau enggak betul. Itu kan proses dari kelurahan, proses ke kecamatan, proses di kantor BPN kabupaten. Kalau untuk SHM-nya, kalau untuk SHGB-nya juga di kementerian, dicek aja apakah proses legalnya, prosedur legalnya semuanya dilalui dengan baik atau tidak. Dan itu juga tidak hanya di Tangerang, di Bekasi, juga ada di Jawa Timur dan di tempat lain. Saya kira yang paling penting cek itu, investigasi itu, ya. Siap. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak atas sehat-sehat Pak. Menteri ATR BPN Nusron Wahid menyatakan pemerintah telah mencabut sertifikat hak guna bangunan atau SHGB dan sertifikat hak milik atau SHM di area pagar laut di Tangerang, Banten. Pembatalan ini dilakukan seusai Nusron Wahid melakukan peninjauan di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang pada Jumat 24 Januari. Adapun kunjungan Nusron ke Desa Kohot ini untuk meninjau langsung titik yang memiliki HGB dan SHM. Menurut Nusron, sempat terjadi perdebatan antara dirinya dengan Kepala Desa Kohot, Arsin, saat peninjauan. Nusron mengungkapkan perdebatan berkutat soal pernyataan Arsin yang menyebut bahwa dulunya titik pagar laut yang memiliki HGB tersebut adalah daratan yang kemudian tertutup air laut imbas abrasi. Meski begitu, Nusron mengaku tetap membatalkan SHGB lantaran fisik tanah telah menghilang. Nusron mengatakan jika tanah sudah tak bisa dilihat fisiknya, maka dikategorikan sebagai tanah musnah. Adapun total ada 50 SHGB dan SHM di daerah tersebut yang dibatalkan. Untuk diketahui, SHGB di kawasan perairan Tangerang dimiliki oleh Agung Sedayu Group atau ASG. Kuasa hukum Agung Sedayu, Muanas Alaidit, mengatakan SHGB terdaftar atas nama PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Menurut Muanas, kepemilikan SHGB tersebut hanya ada 2 di Desa Kohot. Begini, ini membuktikan secara faktual benar. Saudara-saudara saya ajak, ini memang sudah tidak ada peta bidang tanahnya. Gitu loh, karena apa? Bisa jadi debat-debat dulu ini empang, silahkan. Siap. Ya kan? Siap. Pak Lurah mengatakan ini empang. Abrasi. Ya, abrasi mau apa silahkan, tapi ini berarti dulunya adalah empang, tapi ini hari ini nggak ada tanahnya, ya kan? Karena nggak ada maka masuk kategori tanah musnah. Kalau toh dulunya empang, nah ini nggak bisa dibuat SHGB kan, harus dibatalkan. Nah ini proses pembatalan tak ulangi harus dimulai dengan pengecekan fisik. Hari ini saya ngecek fisik. Berapa lama Pak kira-kira prosesnya sampai akhirnya diputuskan dibatalkan gitu? Ya ini udah ada, hari ini udah dibatalkan sebagian yang udah kita dokumen udah dibaca dibatalin satu-satu lah. Langsung hari ini. Hari gitu, ini Pak, ya? nanti akan saya yang tanda tangan Pak Kanwil kan? Pak Kamil Pak. Pak Yayat kan? Oh bukan di atas satu instansi di atasnya. Pak Kamil Pak, tanda Pak tangan. Kanwil kan? Nah, yang tanda tangan Pak Kanwil, karena kalau proses pembatalan kalau itu diterbitkan oleh kepala kantor yang tanda tangan kepala Kanwil. Kalau diterbitkan kepala Kanwil yang menandatangani adalah
pejabat di atas dirjen. Kalau yang nebitin dirjen, yang batalin adalah menteri. Kenapa? Karena ini proses pembatalan sertifikat otomatis karena nggak pakai pengadilan. Namanya contrario actus. Bangga kamu contrario actus. Nah, ini namanya dalam tata usaha negara itu pejabat tata usaha negara dapat otomatis membatalkan kalau terjadi pelanggaran prosedur maupun terjadi cacat material maupun cacat prosedur. Nah, kecuali di dalam pertanahan diatur selama usianya belum 5 tahun bisa langsung contrario actus. Tapi kalau sudah 5 tahun harus perintah pengadilan. Karena ini usianya belum 5 tahun maka dibatalkan secara otomatis dan sekaligus menggunakan prinsip dan asas contrario actus. Polemik pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tangerang, Banten dapat tanggapan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ceritanya terkait polemik pagar laut yang memiliki sertifikat hak milik Jokowi menyinggung proses legalitas. Ditemui di Solo, Jawa Tengah, Jumat 24 Januari, Jokowi mengatakan proses legal penerbitan sertifikat harus diperiksa menyeluruh. Menurut Jokowi, proses penerbitan SHM melalui banyak pihak. Tak hanya untuk SHM saja, Jokowi menekankan pemeriksaan juga diberlakukan untuk sertifikat hak guna bangunan atau SHGB. Penerbitan sertifikat untuk pagar laut ini tak hanya terjadi di Tangerang saja, tapi juga daerah-daerah lain seperti Bekasi, Jawa Timur, dan wilayah lain. Adapun sebelumnya, mantan Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono mengklaim tak mengetahui soal penerbitan SHM dan SHGB pagar laut pada 2023. Ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa 21 Januari, AHY beralasan penerbitan SHM dan SHGB dilakukan sebelum dirinya menjabat sebagai Menteri ATR BPN. AHY menjelaskan tidak semua sertifikat yang diterbitkan kementerian dapat diulas satu persatu, kecuali jika ada laporan dari masyarakat atau pihak lain. Sementara itu, mantan Menteri ATR BPN periode 2022-2024, Hadi Cahyanto juga mengklaim baru mengetahui SHGB dan SHM yang terbit pada 2023 itu. Namun Hadi memilih tak banyak berkomentar soal polemik pagar laut ataupun penerbitan dokumen sertifikat. Iya, soalnya isu pagar laut itu kan pagar laut, kasus soal pagar laut mungkin Pak Jokowi punya komentar kan banyak yang mengkaitkan pada saat pemerintahan Bapak dan sebelum-sebelumnya gitu Pak. Ya, yang paling penting itu proses legalnya. Proses legalnya dilalui atau tidak. Betul atau enggak betul. Itu kan proses dari kelurahan, proses ke kecamatan, proses di kantor BPN kabupaten. Kalau untuk SHM-nya, kalau untuk SHGB-nya juga di kementerian, dicek aja apakah proses legalnya, prosedur legalnya semuanya dilalui dengan baik atau tidak. Dan itu juga tidak hanya di Tangerang, di Bekasi, juga ada di Jawa Timur dan di tempat lain. Saya kira yang paling penting cek itu, investigasi itu, ya. Siap. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak atas sehat-sehat Pak. Menteri ATR BPN Nusron Wahid menyatakan pemerintah telah mencabut sertifikat hak guna bangunan atau SHGB dan sertifikat hak milik atau SHM di area pagar laut di Tangerang, Banten. Pembatalan ini dilakukan seusai Nusron Wahid melakukan peninjauan di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang pada Jumat 24 Januari. Adapun kunjungan Nusron ke Desa Kohot ini untuk meninjau langsung titik yang memiliki HGB dan SHM. Menurut Nusron, sempat terjadi perdebatan antara dirinya dengan Kepala Desa Kohot, Arsin, saat peninjauan. Nusron mengungkapkan perdebatan berkutat soal pernyataan Arsin yang menyebut bahwa dulunya titik pagar laut yang memiliki HGB tersebut adalah daratan yang kemudian tertutup air laut imbas abrasi. Meski begitu, Nusron mengaku tetap membatalkan SHGB lantaran fisik tanah telah menghilang. Nusron mengatakan jika tanah sudah tak bisa dilihat fisiknya,
maka dikategorikan sebagai tanah musnah. Adapun total ada 50 SHGB dan SHM di daerah tersebut yang dibatalkan. Untuk diketahui, SHGB di kawasan perairan Tangerang dimiliki oleh Agung Sedayu Group atau ASG. Kuasa hukum Agung Sedayu, Muanas Alaidit, mengatakan SHGB terdaftar atas nama PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Menurut Muanas, kepemilikan SHGB tersebut hanya ada 2 di Desa Kohot. Begini, ini membuktikan secara faktual benar, saudara-saudara saya ajak, ini memang sudah tidak ada peta bidang tanahnya. Gitu loh, karena apa? Bisa jadi debat-debat dulu ini empang, silahkan. Siap. Ya kan? Siap. Pak Lurah mengatakan ini empang. Abrasi. Ya, abrasi mau apa silahkan, tapi ini berarti dulunya adalah empang, tapi ini hari ini nggak ada tanahnya. Ya kan? Karena nggak ada maka masuk kategori tanah musnah. Kalau toh dulunya empang, nah ini nggak bisa dibuat SHGB kan, harus dibatalkan. Nah ini proses pembatalan tak ulangi harus dimulai dengan pengecekan fisik. Hari ini saya ngecek fisik. Berapa lama Pak kira-kira prosesnya sampai akhirnya diputuskan dibatalkan gitu? Ya ini udah ada, hari ini udah dibatalkan sebagian yang udah kita dokumen udah dibaca dibatalin satu-satu lah. Langsung hari ini Hari gitu, ini Pak, ya? nanti akan saya yang tanda tangan Pak Kanwil kan? Pak Kamil, Pak. Pak Yayat kan? Oh bukan di atas satu instansi di atasnya. Pak Kamil, Pak. Tanda Pak tangan. Kanwil kan? Nah, yang tanda tangan Pak Kanwil. Karena kalau proses pembatalan, kalau itu diterbitkan oleh kepala kantor, yang tanda tangan kepala Kanwil. Kalau diterbitkan kepala Kanwil, yang menandatangani adalah pejabat di atas dirjen. Kalau yang nerbitin dirjen, yang batalin adalah menteri. Kenapa? Karena ini proses pembatalan sertifikat otomatis karena nggak pakai pengadilan, namanya contrario actus. Bangga kamu contrario actus. Nah, ini namanya dalam tata usaha negara itu pejabat tata usaha negara dapat otomatis membatalkan kalau terjadi pelanggaran prosedur maupun terjadi cacat material maupun cacat prosedur. Nah, kecuali di dalam pertanahan diatur selama usianya belum 5 tahun bisa langsung contrario actus. Tapi kalau sudah 5 tahun harus perintah pengadilan. Karena ini usianya belum 5 tahun maka dibatalkan secara otomatis dan sekaligus menggunakan prinsip dan asas contrario actus. Polemik pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tangerang, Banten dapat tanggapan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Saat ditanya terkait polemik pagar laut yang memiliki sertifikat hak milik, Jokowi menyinggung proses legalitas. Ditemui di Solo, Jawa Tengah, Jumat 24 Januari, Jokowi mengatakan proses legal penerbitan sertifikat harus diperiksa menyeluruh. Menurut Jokowi, proses penerbitan SHM melalui banyak pihak. Tak hanya untuk SHM saja, Jokowi menekankan pemeriksaan juga diberlakukan untuk sertifikat hak guna bangunan atau SHGB. Penerbitan sertifikat untuk pagar laut ini tak hanya terjadi di Tangerang saja, tapi juga daerah-daerah lain seperti Bekasi, Jawa Timur, dan wilayah lain. Adapun sebelumnya, mantan Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono mengklaim tak mengetahui soal penerbitan SHM dan SHGB pagar laut pada 2023. Ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa 21 Januari, AHY beralasan penerbitan SHM dan SHGB dilakukan sebelum dirinya menjabat sebagai Menteri ATR BPN. AHY menjelaskan tidak semua sertifikat yang diterbitkan kementerian dapat diulas satu persatu, kecuali jika ada laporan dari masyarakat atau pihak lain. Sementara itu, mantan Menteri ATR BPN periode 2022-2024, Hadi Cahyanto juga mengklaim baru mengetahui SHGB dan SHM yang terbit pada 2023 itu. Namun Hadi memilih tak banyak berkomentar soal polemik pagar laut ataupun penerbitan dokumen sertifikat.
Lagi satu aja. Iya, soal isu pagar laut itu kan pagar laut, kasus soal pagar laut mungkin Pak Jokowi punya komentar, kan banyak yang mengkaitkan pada saat pemerintahan Bapak dan sebelum-sebelumnya gitu Pak. Ya, yang paling penting itu proses legalnya. Prosedur legalnya dilalui atau tidak. Betul atau enggak betul. Itu kan proses dari kelurahan, proses ke kecamatan, proses di kantor BPN kabupaten. Kalau untuk SHM-nya, kalau untuk SHGB-nya juga di kementerian, dicek aja apakah proses legalnya, prosedur legalnya semuanya dilalui dengan baik atau tidak. Dan itu juga tidak hanya di Tangerang, di Bekasi, juga ada di Jawa Timur dan di tempat lain. Saya kira yang paling penting cek itu, investigasi itu, ya. Siap. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak atas sehat-sehat Pak. Menteri ATR BPN Nusron Wahid menyatakan pemerintah telah mencabut sertifikat hak guna bangunan atau SHGB dan sertifikat hak milik atau SHM di area pagar laut di Tangerang, Banten. Pembatalan ini dilakukan seusai Nusron Wahid melakukan peninjauan di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang pada Jumat 24 Januari. Adapun kunjungan Nusron ke Desa Kohot ini untuk meninjau langsung titik yang memiliki HGB dan SHM. Menurut Nusron, sempat terjadi perdebatan antara dirinya dengan Kepala Desa Kohot, Arsin, saat peninjauan. Nusron mengungkapkan perdebatan berkutat soal pernyataan Arsin yang menyebut bahwa dulunya titik pagar laut yang memiliki HGB tersebut adalah daratan yang kemudian tertutup air laut imbas abrasi. Meski begitu, Nusron mengaku tetap membatalkan SHGB lantaran fisik tanah telah menghilang. Nusron mengatakan jika tanah sudah tak bisa dilihat fisiknya, maka dikategorikan sebagai tanah musnah. Adapun total ada 50 SHGB dan SHM di daerah tersebut yang dibatalkan. Untuk diketahui, SHGB di kawasan perairan Tangerang dimiliki oleh Agung Sedayu Group atau ASG. Kuasa hukum Agung Sedayu, Muanas Alaidit, mengatakan SHGB terdaftar atas nama PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Menurut Muanas, kepemilikan SHGB tersebut hanya ada 2 di Desa Kohot. Begini, ini membuktikan secara faktual benar, saudara-saudara saya ajak, ini memang sudah tidak ada peta bidang tanahnya. Gitu loh, karena apa? Bisa jadi debat-debat dulu ini empang, silahkan. Siap. Ya kan? Siap. Pak Lurah mengatakan ini empang. Abrasi. Ya, abrasi mau apa silahkan, tapi ini berarti dulunya adalah empang, tapi ini hari ini nggak ada tanahnya, ya kan? Karena nggak ada maka masuk kategori tanah musnah. Kalau toh dulunya empang, nah ini nggak bisa dibuat SHGB kan, harus dibatalkan. Nah ini proses pembatalan tak ulangi harus dimulai dengan pengecekan fisik. Hari ini saya ngecek fisik. Berapa lama Pak kira-kira prosesnya sampai akhirnya diputuskan dibatalkan gitu? Ya ini udah ada, hari ini udah dibatalkan sebagian yang udah kita dokumen udah dibaca dibatalin satu-satu lah. Langsung hari ini. Hari gitu, ini Pak, ya? nanti akan saya yang tanda tangan Pak Kanwil kan? Pak Kanwil Pak. Pak Yayat kan? Hubungan di atas satu instansi di atasnya. Pak Kanwil Pak, tanda Pak tangan. Kanwil kan? Nah, yang tanda tangan Pak Kanwil. Karena kalau proses pembatalan kalau itu diterbitkan oleh kepala kantor yang tanda tangan Kepala Kanwil. Kalau diterbitkan Kepala Kanwil yang menandatangani adalah pejabat di atas dirjen. Kalau yang nerbitin dirjen, yang batalin adalah menteri. Kenapa? Karena ini proses pembatalan sertifikat otomatis karena nggak pakai pengadilan. Namanya contrario actus. Bangsa kamu contrario actus. Nah, ini namanya dalam tata usaha negara itu pejabat tata usaha negara dapat otomatis membatalkan kalau terjadi pelanggaran prosedur maupun terjadi cacat material maupun cacat prosedur. Nah, kecuali di dalam pertanahan diatur selama usianya belum 5 tahun bisa langsung contrario actus. Tapi kalau sudah 5 tahun harus perintah pengadilan. Karena ini usianya belum 5 tahun,
maka dikatakan secara otomatis dan sekaligus menggunakan prinsip dan asas contrario actu. Polemik pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tangerang, Banten mendapat tanggapan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Saat ditanya terkait polemik pagar laut yang memiliki sertifikat hak milik, Jokowi menyinggung proses legalitas. Ditemui di Solo, Jawa Tengah, Jumat 24 Januari, Jokowi mengatakan proses legal penerbitan sertifikat harus diperiksa menyeluruh. Menurut Jokowi, proses penerbitan SHM melalui banyak pihak. Tak hanya untuk SHM saja, Jokowi menekankan pemeriksaan juga diberlakukan untuk sertifikat hak guna bangunan atau SHGB. Penerbitan sertifikat untuk pagar laut ini tak hanya terjadi di Tangerang saja, tapi juga daerah-daerah lain seperti Bekasi, Jawa Timur, dan wilayah lain. Adapun sebelumnya, mantan Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono mengklaim tak mengetahui soal penerbitan SHM dan SHGB pagar laut pada 2023. Ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa 21 Januari, AHY beralasan penerbitan SHM dan SHGB dilakukan sebelum dirinya menjabat sebagai Menteri ATR BPN. AHY menjelaskan tidak semua sertifikat yang diterbitkan kementerian dapat diulas satu persatu, kecuali jika ada laporan dari masyarakat atau pihak lain. Sementara itu, mantan Menteri ATR BPN periode 2022-2024, Hadi Cahyanto juga mengklaim baru mengetahui SHGB dan SHM yang terbit pada 2023 itu. Namun Hadi memilih tak banyak berkomentar soal polemik pagar laut ataupun penerbitan dokumen sertifikat. Iya, soal isu pagar laut itu kan pagar laut, kasus soal pagar laut mungkin Pak Jokowi punya komentar, kan banyak yang mengkaitkan pada saat pemerintahan Bapak dan sebelum-sebelumnya gitu Pak. Ya, yang paling penting itu proses legalnya. Proses legalnya dilalui atau tidak. Betul atau enggak betul. Itu kan proses dari kelurahan, proses ke kecamatan, proses di kantor BPN kabupaten. Kalau untuk SHM-nya, kalau untuk SHGB-nya juga di kementerian, dicek aja apakah proses legalnya, prosedur legalnya semuanya dilalui dengan baik atau tidak. Dan itu juga tidak hanya di Tangerang, di Bekasi, juga ada di Jawa Timur dan di tempat lain. Saya kira yang paling penting cek itu, investigasi itu, ya. Siap. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak atas sehat-sehat Pak. Menteri ATR BPN Nusron Wahid menyatakan pemerintah telah mencabut sertifikat hak guna bangunan atau SHGB dan sertifikat hak milik atau SHM di area pagar laut di Tangerang, Banten. Pembatalan ini dilakukan seusai Nusron Wahid melakukan peninjauan di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang pada Jumat 24 Januari. Adapun kunjungan Nusron ke Desa Kohot ini untuk meninjau langsung titik yang memiliki HGB dan SHM. Menurut Nusron, sempat terjadi perdebatan antara dirinya dengan Kepala Desa Kohot, Arsin, saat peninjauan. Nusron mengungkapkan perdebatan berkutat soal pernyataan Arsin yang menyebut bahwa dulunya titik pagar laut yang memiliki HGB tersebut adalah daratan yang kemudian tertutup air laut imbas abrasi. Meski begitu, Nusron mengaku tetap membatalkan SHGB lantaran fisik tanah telah menghilang. Nusron mengatakan jika tanah sudah tak bisa dilihat fisiknya, maka dikategorikan sebagai tanah musnah. Adapun total ada 50 SHGB dan SHM di daerah tersebut yang dibatalkan. Untuk diketahui, SHGB di kawasan perairan Tangerang dimiliki oleh Agung Sedayu Group atau ASG. Kuasa hukum Agung Sedayu, Muanas Alaidit, mengatakan SHGB terdaftar atas nama PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Menurut Muanas, kepemilikan SHGB tersebut hanya ada 2 di Desa Kohot. Begini, ini membuktikan secara faktual benar, saudara-saudara saya ajak, ini memang sudah tidak ada peta bidang tanahnya. Gitu loh, karena apa? Bisa jadi debat-debat dulu ini empang, silahkan. Siap. Ya kan? Siap.
Pak Lurah mengatakan ini empang. Abrasi. Ya, abrasi mau apa silahkan, tapi ini berarti dulunya adalah empang, tapi ini hari ini nggak ada tanahnya, ya kan? Karena nggak ada maka masuk kategori tanah musnah. Kalau toh dulunya empang, nah ini nggak bisa dibuat SHGB kan, harus dibatalkan. Nah ini proses pembatalan tak ulangi harus dimulai dengan pengecekan fisik. Hari ini saya ngecek fisik. Berapa lama Pak kira-kira prosesnya sampai akhirnya diputuskan dibatalkan gitu? Ya ini udah ada, hari ini udah dibatalkan sebagian yang udah kita dokumen udah dibaca dibatalin satu-satu lah. Langsung hari ini? Hari gitu, ini Pak, ya? nanti akan saya yang tanda tangan Pak Kanwil kan? Pak Kamil, Pak. Pak Yayat kan? Oh, bukan di atas satu instansi di atasnya. Pak Kamil, Pak, tanda Pak tangan. Kanwil kan? Nah, yang ada tangan Pak Kanwil. Karena kalau proses pembatalan kalau itu diterbitkan oleh kepala kantor yang tanda tangan kepala Kanwil. Kalau diterbitkan kepala Kanwil yang menandatangani adalah pejabat di atas dirjen. Kalau yang nerbitin dirjen yang batalin adalah menteri. Kenapa? Karena ini proses pembatalan sertifikat otomatis karena nggak pakai pengadilan. Namanya contrario actus. Bangga kamu contrario actus. Nah, ini namanya dalam tata usaha negara itu pejabat tata usaha negara dapat otomatis membatalkan kalau terjadi pelanggaran prosedur maupun terjadi cacat material maupun cacat prosedur. Nah, kecuali di dalam pertanahan diatur selama usianya belum 5 tahun bisa langsung contrario actus. Tapi kalau sudah 5 tahun harus perintah pengadilan. Karena ini usianya belum 5 tahun, maka dibatalkan secara otomatis dan sekaligus menggunakan prinsip dan asas contrario actus. Polemik pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tangerang, Banten dapat tanggapan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ceritanya terkait polemik pagar laut yang memiliki sertifikat hak milik Jokowi menyinggung proses legalitas. Ditemui di Solo, Jawa Tengah, Jumat 24 Januari, Jokowi mengatakan proses legal penerbitan sertifikat harus diperiksa menyeluruh. Menurut Jokowi, proses penerbitan SHM melalui banyak pihak. Tak hanya untuk SHM saja, Jokowi menekankan pemeriksaan juga diberlakukan untuk sertifikat hak guna bangunan atau SHGB. Penerbitan sertifikat untuk pagar laut ini tak hanya terjadi di Tangerang saja, tapi juga daerah-daerah lain seperti Bekasi, Jawa Timur, dan wilayah lain. Adapun sebelumnya, mantan Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono mengklaim tak mengetahui soal penerbitan SHM dan SHGB pagar laut pada 2023. Ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa 21 Januari, AHY beralasan penerbitan SHM dan SHGB dilakukan sebelum dirinya menjabat sebagai Menteri ATR BPN. AHY menjelaskan tidak semua sertifikat yang diterbitkan kementerian dapat diulas satu persatu, kecuali jika ada laporan dari masyarakat atau pihak lain. Sementara itu, mantan Menteri ATR BPN periode 2022-2024, Hadi Cahyanto juga mengklaim baru mengetahui SHGB dan SHM yang terbit pada 2023 itu. Namun Hadi memilih tak banyak berkomentar soal polemik pagar laut ataupun penerbitan dokumen sertifikat. Iya, soalnya isu pagar laut itu kan pagar laut, kasus soal pagar laut mungkin Pak Jokowi punya komentar kan banyak yang mengkaitkan pada saat pemerintahan Bapak dan sebelum-sebelumnya gitu Pak. Ya, yang paling penting itu proses legalnya. Proses legalnya dilalui atau tidak. Betul atau enggak betul. Itu kan proses dari kelurahan, proses ke kecamatan, proses di kantor BPN kabupaten. Kalau untuk SHM-nya, kalau untuk SHGB-nya juga di kementerian, dicek aja apakah proses legalnya, prosedur legalnya semuanya dilalui dengan baik atau tidak. Dan itu juga tidak hanya di Tangerang, di Bekasi, juga ada di Jawa Timur dan di tempat lain. Saya kira yang paling penting cek itu, investigasi itu, ya. Siap. Terima kasih Bapak.
kasih Pak. Terima kasih Pak. Sehat-sehat Pak. Menteri ATR BPN Nusron Wahid menyatakan pemerintah telah mencabut sertifikat hak guna bangunan atau SHGB dan sertifikat hak milik atau SHM di area pagar laut di Tangerang, Banten. Pembatalan ini dilakukan seusai Nusron Wahid melakukan peninjauan di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang pada Jumat 24 Januari. Adapun kunjungan Nusron ke Desa Kohot ini untuk meninjau langsung titik yang memiliki HGB dan SHM. Menurut Nusron, sempat terjadi perdebatan antara dirinya dengan Kepala Desa Kohot, Arsin, saat peninjauan. Nusron mengungkapkan perdebatan berkutat soal pernyataan Arsin yang menyebut bahwa dulunya titik pagar laut yang memiliki HGB tersebut adalah daratan yang kemudian tertutup air laut imbas abrasi. Meski begitu, Nusron mengaku tetap membatalkan SHGB lantaran fisik tanah telah menghilang. Nusron mengatakan jika tanah sudah tak bisa dilihat fisiknya, maka dikategorikan sebagai tanah musnah. Adapun total ada 50 SHGB dan SHM di daerah tersebut yang dibatalkan. Untuk diketahui, SHGB di kawasan perairan Tangerang dimiliki oleh Agung Sedayu Group atau ASG. Kuasa hukum Agung Sedayu, Muanas Alaidit, mengatakan SHGB terdaftar atas nama PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Menurut Muanas, kepemilikan SHGB tersebut hanya ada 2 di Desa Kohot. Begini, ini membuktikan secara faktual benar. Saudara-saudara saya ajak, ini memang sudah tidak ada peta bidang tanahnya. Gitu loh, karena apa? Bisa jadi debat-debat dulu ini empang, silahkan. Siap. Ya kan? Siap. Pak Lurah mengatakan ini empang. Abrasi. Ya, abrasi mau apa silahkan, tapi ini berarti dulunya adalah empang, tapi ini hari ini nggak ada tanahnya. Ya kan? Karena nggak ada maka masuk kategori tanah musnah. Kalau toh dulunya empang, nah ini nggak bisa dibuat SHGB kan, harus dibatalkan. Nah ini proses pembatalan tak ulangi harus dimulai dengan pengecekan fisik. Hari ini saya ngecek fisik. Berapa lama Pak kira-kira prosesnya sampai akhirnya diputuskan dibatalkan gitu? Ya ini udah ada, hari ini udah dibatalkan sebagian yang udah kita dokumen udah dibaca dibatalin satu-satu lah. Langsung hari ini. Hari gitu, ini Pak, ya? nanti akan saya yang tanda tangan Pak Kanwil kan? Pak Kamil Pak. Pak Yayat kan? Oh, bukan di atas satu instansi di atasnya. Pak Kamil Pak, tanda Pak tangan. Kanwil kan? Nah, yang tanda tangan Pak Kanwil. Karena kalau proses pembatalan, kalau itu diterbitkan oleh kepala kantor yang tanda tangan Kepala Kanwil. Kalau diterbitkan Kepala Kanwil, yang menandatangani adalah pejabat di atas dirjen. Kalau yang nerbitin dirjen, yang batalin adalah menteri. Kenapa? Karena ini proses pembatalan sertifikat otomatis karena nggak pakai pengadilan. Namanya contrario actus. Paham nggak kamu contrario actus? Nah, ini namanya dalam tata usaha negara itu pejabat tata usaha negara dapat otomatis membatalkan kalau terjadi pelanggaran prosedur maupun terjadi cacat material maupun cacat prosedur. Nah, kecuali di dalam pertanahan diatur selama usianya belum 5 tahun bisa langsung contrario actus. Tapi kalau sudah 5 tahun harus perintah pengadilan. Karena ini usianya belum 5 tahun, maka dibatalkan secara otomatis dan sekaligus menggunakan prinsip dan asas contrario actus. Polemik pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tangerang, Banten dapat tanggapan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Saat ditanya terkait polemik pagar laut yang memiliki sertifikat hak milik, Jokowi menyinggung proses legalitas. Ditemui di Solo, Jawa Tengah, Jumat 24 Januari, Jokowi mengatakan proses legal penerbitan sertifikat harus diperiksa menyeluruh. Menurut Jokowi, proses penerbitan SHM melalui banyak pihak. Tak hanya untuk SHM saja, Jokowi menekankan pemeriksaan juga diberlakukan untuk sertifikat hak guna bangunan atau SHGB. Penerbitan sertifikat untuk pagar laut ini tak hanya terjadi di Tangerang saja, tapi juga daerah-daerah lain seperti Bekasi, Jawa Timur, dan wilayah lain. Adapun sebelumnya, mantan Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono mengklaim
tak mengetahui soal penerbitan SHM dan SHGB pagar laut pada 2023. Ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa 21 Januari, AHY beralasan penerbitan SHM dan SHGB dilakukan sebelum dirinya menjabat sebagai Menteri ATR BPN. AHY menjelaskan tidak semua sertifikat yang diterbitkan kementerian dapat diulas satu persatu, kecuali jika ada laporan dari masyarakat atau pihak lain. Sementara itu, mantan Menteri ATR BPN periode 2022-2024, Hadi Cahyanto juga mengklaim baru mengetahui SHGB dan SHM yang terbit pada 2023 itu. Namun Hadi memilih tak banyak berkomentar soal polemik pagar laut ataupun penerbitan dokumen sertifikat. Iya, soal isu pagar laut itu kan pagar laut, kasus soal pagar laut mungkin Pak Jokowi punya komentar, kan banyak yang mengkaitkan pada saat pemerintahan Bapak dan sebelum-sebelumnya gitu Pak. Ya, yang paling penting itu proses legalnya. Prosedur legalnya dilalui atau tidak. Betul atau enggak betul. Itu kan proses dari kelurahan, proses ke kecamatan, proses di kantor BPN kabupaten. Kalau untuk SHM-nya, kalau untuk SHGB-nya juga di kementerian, dicek aja apakah proses legalnya, prosedur legalnya semuanya dilalui dengan baik atau tidak. Dan itu juga tidak hanya di Tangerang, di Bekasi, juga ada di Jawa Timur dan di tempat lain. Saya kira yang paling penting cek itu, investigasi itu, ya. Siap. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak atas sehat-sehat Pak. Menteri ATR BPN Nusron Wahid menyatakan pemerintah telah mencabut sertifikat hak guna bangunan atau SHGB dan sertifikat hak milik atau SHM di area pagar laut di Tangerang, Banten. Pembatalan ini dilakukan seusai Nusron Wahid melakukan peninjauan di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang pada Jumat 24 Januari. Adapun kunjungan Nusron ke Desa Kohot ini untuk meninjau langsung titik yang memiliki HGB dan SHM. Menurut Nusron, sempat terjadi perdebatan antara dirinya dengan Kepala Desa Kohot, Arsin, saat peninjauan. Nusron mengungkapkan perdebatan berkutat soal pernyataan Arsin yang menyebut bahwa dulunya titik pagar laut yang memiliki HGB tersebut adalah daratan yang kemudian tertutup air laut imbas abrasi. Meski begitu, Nusron mengaku tetap membatalkan SHGB lantaran fisik tanah telah menghilang. Nusron mengatakan jika tanah sudah tak bisa dilihat fisiknya, maka dikategorikan sebagai tanah musnah. Adapun total ada 50 SHGB dan SHM di daerah tersebut yang dibatalkan. Untuk diketahui, SHGB di kawasan perairan Tangerang dimiliki oleh Agung Sedayu Group atau ASG. Kuasa hukum Agung Sedayu, Muanas Alaidit, mengatakan SHGB terdaftar atas nama PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Menurut Muanas, kepemilikan SHGB tersebut hanya ada 2 di Desa Kohot. Begini, ini membuktikan secara faktual benar. Saudara-saudara saya ajak, ini memang sudah tidak ada peta bidang tanahnya. Gitu loh, karena apa? Bisa jadi debat-debat dulu ini empang, silahkan. Siap. Ya kan? Siap. Pak Lurah mengatakan ini empang. Abrasi. Ya, abrasi mau apa silahkan, tapi ini berarti dulunya adalah empang, tapi ini hari ini nggak ada tanahnya, ya kan? Karena nggak ada maka masuk kategori tanah musnah. Kalau toh dulunya empang, nah ini nggak bisa dibuat SHGB kan, harus dibatalkan. Nah ini proses pembatalan tak ulangi harus dimulai dengan pengecekan fisik. Hari ini saya ngecek fisik. Berapa lama Pak kira-kira prosesnya sampai akhirnya diputuskan dibatalkan gitu? Ya ini udah ada, hari ini udah dibatalkan sebagian yang udah kita dokumen udah dibaca dibatalin satu-satu lah. Langsung hari ini. Hari gitu, ini Pak, ya? nanti akan saya yang tanda tangan Pak Kanwil kan? Pak Kanwil Pak. Pak Yayat kan? Oh, bukan di atas satu instansi di atasnya. Pak Kanwil Pak, tanda tangan. Pak Kanwil kan? Nah, yang tanda tangan Pak Kanwil. Karena kalau proses pembatalan kalau itu diterbitkan oleh
kepala kantor yang tanda tangan kepala kanwil. Kalau diterbitkan kepala kanwil, yang menandatangani adalah pejabat di atas dirjen. Kalau yang nebitin dirjen, yang batalin adalah menteri. Kenapa? Karena ini proses pembatalan sertifikat otomatis, karena nggak pakai pengadilan. Namanya contrario actus. Bangsa kamu contrario actus. Nah, ini namanya dalam tata usaha negara itu, pejabat tata usaha negara dapat otomatis membatalkan kalau terjadi pelanggaran prosedur maupun terjadi cacat material maupun cacat prosedur. Nah, kecuali di dalam pertanahan diatur selama usianya belum 5 tahun bisa langsung contrario actus. Tapi kalau sudah 5 tahun harus perintah pengadilan. Karena ini usianya belum 5 tahun, maka dibatalkan secara otomatis dan sekaligus menggunakan prinsip dan asas contrario actus. Polemik pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tangerang, Banten mendapat tanggapan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ceritanya terkait polemik pagar laut yang memiliki sertifikat hak milik Jokowi menyinggung proses legalitas. Ditemui di Solo, Jawa Tengah, Jumat 24 Januari, Jokowi mengatakan proses legal penerbitan sertifikat harus diperiksa menyeluruh. Menurut Jokowi, proses penerbitan SHM melalui banyak pihak. Tak hanya untuk SHM saja, Jokowi menekankan pemeriksaan juga diberlakukan untuk sertifikat hak guna bangunan atau SHGB. Penerbitan sertifikat untuk pagar laut ini tak hanya terjadi di Tangerang saja, tapi juga daerah-daerah lain seperti Bekasi, Jawa Timur, dan wilayah lain. Adapun sebelumnya, mantan Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono mengklaim tak mengetahui soal penerbitan SHM dan SHGB pagar laut pada 2023. Ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa 21 Januari, AHY beralasan penerbitan SHM dan SHGB dilakukan sebelum dirinya menjabat sebagai Menteri ATR BPN. AHY menjelaskan tidak semua sertifikat yang diterbitkan kementerian dapat diulas satu persatu, kecuali jika ada laporan dari masyarakat atau pihak lain. Sementara itu, mantan Menteri ATR BPN periode 2022-2024, Hadi Cahyanto juga mengklaim baru mengetahui SHGB dan SHM yang terbit pada 2023 itu. Namun Hadi memilih tak banyak berkomentar soal polemik pagar laut ataupun penerbitan dokumen sertifikat. Iya, soal isu pagar laut itu kan pagar laut, kasus soal pagar laut mungkin Pak Jokowi punya komentar, kan banyak yang mengkaitkan pada saat pemerintahan Bapak dan sebelum-sebelumnya gitu Pak. Ya, yang paling penting itu proses legalnya. Prosedur legalnya dilalui atau tidak. Betul atau enggak betul. Itu kan proses dari kelurahan, proses ke kecamatan, proses di kantor BPN kabupaten. Kalau untuk SHM-nya, kalau untuk SHGB-nya juga di kementerian, dicek aja apakah proses legalnya, prosedur legalnya semuanya dilalui dengan baik atau tidak. Dan itu juga tidak hanya di Tangerang, di Bekasi, juga ada di Jawa Timur dan di tempat lain. Saya kira yang paling penting cek itu, investigasi itu, ya. Siap. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak atas sehat-sehat Pak. Menteri ATR BPN Nusron Wahid menyatakan pemerintah telah mencabut sertifikat hak guna bangunan atau SHGB dan sertifikat hak milik atau SHM di area pagar laut di Tangerang, Banten. Pembatalan ini dilakukan seusai Nusron Wahid melakukan peninjauan di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang pada Jumat 24 Januari. Adapun kunjungan Nusron ke Desa Kohot ini untuk meninjau langsung titik yang memiliki HGB dan SHM. Menurut Nusron, sempat terjadi perdebatan antara dirinya dengan Kepala Desa Kohot, Arsin, saat peninjauan. Nusron mengungkapkan perdebatan berkutat soal pernyataan Arsin yang menyebut bahwa dulunya titik pagar laut yang memiliki HGB tersebut adalah daratan yang kemudian tertutup air laut imbas abrasi.
Meski begitu, Nusron mengaku tetap membatalkan SHGB lantaran fisik tanah telah menghilang. Nusron mengatakan, jika tanah sudah tak bisa dilihat fisiknya, maka dikategorikan sebagai tanah musnah. Adapun total ada 50 SHGB dan SHM di daerah tersebut yang dibatalkan. Untuk diketahui, SHGB di kawasan perairan Tangerang dimiliki oleh Agung Sedayu Group atau ASG. Kuasa hukum Agung Sedayu, Muanas Alaidit, mengatakan SHGB terdaftar atas nama PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Menurut Muanas, kepemilikan SHGB tersebut hanya ada 2 di Desa Kohot. Begini, ini membuktikan secara faktual benar. Saudara-saudara saya ajak, ini memang sudah tidak ada peta bidang tanahnya. Gitu loh, karena apa? Bisa jadi debat-debat dulu ini empang, silahkan. Siap. Ya kan? Siap. Pak Lurah mengatakan ini empang. Abrasi. Ya, abrasi mau apa silahkan, tapi ini berarti dulunya adalah empang, tapi ini hari ini nggak ada tanahnya. Ya kan? Karena nggak ada maka masuk kategori tanah musnah. Kalau toh dulunya empang. Nah, ini nggak bisa dibuat SHGB kan. Harus dibatalkan. Nah, ini proses pembatalan tak ulangi harus dimulai dengan pengecekan fisik. Hari ini saya ngecek fisik. Berapa lama Pak kira-kira prosesnya sampai akhirnya diputuskan dibatalkan gitu? Ya, ini udah ada, hari ini udah dibatalkan sebagian yang udah kita dokumen udah dibaca dibatalin. Satu-satu lah. Langsung hari ini Hari gitu, ini Pak, ya? nanti akan saya yang tanda tangan Pak Kanwil kan? Pak Kamil, Pak. Pak Yayat kan? Oh, bukan di atas satu instansi di atasnya. Pak Kamil, Pak. Tanda Pak tangan. Kanwil kan? Nah, yang tanda tangan Pak Kanwil. Karena kalau proses pembatalan, kalau itu diterbitkan oleh kepala kantor yang tanda tangan kepala Kanwil. Kalau diterbitkan kepala Kanwil, yang menandatangani adalah pejabat di atas dirjen. Kalau yang nebitin dirjen, yang batalin adalah menteri. Kenapa? Karena ini proses pembatalan sertifikat otomatis. Karena nggak pakai pengadilan. Namanya contrario actus. Bangga kamu contrario actus. Nah, ini namanya dalam tata usaha negara itu, pejabat tata usaha negara dapat otomatis membatalkan kalau terjadi pelanggaran prosedur maupun terjadi cacat material maupun cacat prosedur. Nah, kecuali di dalam pertanahan diatur selama usianya belum 5 tahun bisa langsung contrario actus. Tapi kalau sudah 5 tahun harus perintah pengadilan. Karena ini usianya belum 5 tahun, maka dibatalkan secara otomatis dan sekaligus menggunakan prinsip dan asas contrario actus. Polemik pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tangerang, Banten dapat tanggapan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ceritanya terkait polemik pagar laut yang memiliki sertifikat hak milik Jokowi menyinggung proses legalitas. Ditemui di Solo, Jawa Tengah, Jumat 24 Januari, Jokowi mengatakan proses legal penerbitan sertifikat harus diperiksa menyeluruh. Menurut Jokowi, proses penerbitan SHM melalui banyak pihak. Tak hanya untuk SHM saja, Jokowi menekankan pemeriksaan juga diberlakukan untuk sertifikat hak guna bangunan atau SHGB. Penerbitan sertifikat untuk pagar laut ini tak hanya terjadi di Tangerang saja, tapi juga daerah-daerah lain seperti Bekasi, Jawa Timur, dan wilayah lain. Adapun sebelumnya, mantan Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono mengklaim tak mengetahui soal penerbitan SHM dan SHGB pagar laut pada 2023. Ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa 21 Januari, AHY beralasan penerbitan SHM dan SHGB dilakukan sebelum dirinya menjabat sebagai Menteri ATR BPN. AHY menjelaskan tidak semua sertifikat yang diterbitkan kementerian dapat diulas satu persatu, kecuali jika ada laporan dari masyarakat atau pihak lain. Sementara itu, mantan Menteri ATR BPN periode 2022-2024, Hadi Cahyanto juga mengklaim baru mengetahui SHGB dan SHM yang terbit pada 2023 itu. Namun Hadi memilih tak banyak berkomentar soal polemik pagar laut ataupun penerbitan dokumen sertifikat.
Solusi satu aja. Iya, soalnya isu pagar laut itu kan pagar laut, kasus soal pagar laut mungkin Pak Jokowi punya komentar, kan banyak yang mengkaitkan pada saat pemerintahan Bapak dan sebelum-sebelumnya gitu Pak. Ya, yang paling penting itu proses legalnya. Proses legalnya dilalui atau tidak. Betul atau enggak betul. Itu kan proses dari kelurahan, proses ke kecamatan, proses di kantor BPN kabupaten. Kalau untuk SHM-nya, kalau untuk SHGB-nya juga di kementerian, dicek aja apakah proses legalnya, prosedur legalnya semuanya dilalui dengan baik atau tidak. Dan itu juga tidak hanya di Tangerang, di Bekasi, juga ada di Jawa Timur dan di tempat lain. Saya kira yang paling penting cek itu, investigasi itu, ya. Siap. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sehat-sehat Pak. Menteri ATR BPN Nusron Wahid menyatakan pemerintah telah mencabut sertifikat hak guna bangunan atau SHGB dan sertifikat hak milik atau SHM di area pagar laut di Tangerang, Banten. Pembatalan ini dilakukan seusai Nusron Wahid melakukan peninjauan di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang pada Jumat 24 Januari. Adapun kunjungan Nusron ke Desa Kohot ini untuk meninjau langsung titik yang memiliki HGB dan SHM. Menurut Nusron, sempat terjadi perdebatan antara dirinya dengan Kepala Desa Kohot, Arsin, saat peninjauan. Nusron mengungkapkan perdebatan berkutat soal pernyataan Arsin yang menyebut bahwa dulunya titik pagar laut yang memiliki HGB tersebut adalah daratan yang kemudian tertutup air laut imbas abrasi. Meski begitu, Nusron mengaku tetap membatalkan SHGB lantaran fisik tanah telah menghilang. Nusron mengatakan jika tanah sudah tak bisa dilihat fisiknya, maka dikategorikan sebagai tanah musnah. Adapun total ada 50 SHGB dan SHM di daerah tersebut yang dibatalkan. Untuk diketahui, SHGB di kawasan perairan Tangerang dimiliki oleh Agung Sedayu Group atau ASG. Kuasa hukum Agung Sedayu, Muanas Alaidit, mengatakan SHGB terdaftar atas nama PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Menurut Muanas, kepemilikan SHGB tersebut hanya ada 2 di Desa Kohot. Begini, ini membuktikan secara faktual benar, saudara-saudara saya ajak, ini memang sudah tidak ada peta bidang tanahnya. Gitu loh, karena apa? Bisa jadi debat-debat dulu ini empang, silahkan. Siap. Ya kan? Siap. Pak Lurah mengatakan ini empang. Abrasi. Ya, abrasi mau apa silahkan, tapi ini berarti dulunya adalah empang, tapi ini hari ini nggak ada tanahnya. Ya kan? Karena nggak ada maka masuk kategori tanah musnah. Kalau toh dulunya empang, nah ini nggak bisa dibuat SHGB kan, harus dibatalkan. Nah ini proses pembatalan tak ulangi harus dimulai dengan pengecekan fisik. Hari ini saya ngecek fisik. Berapa lama Pak kira-kira prosesnya sampai akhirnya diputuskan dibatalkan gitu? Ya ini udah ada, hari ini udah dibatalkan sebagian yang udah kita dokumen udah dibaca dibatalin satu-satu lah. Langsung hari ini. Hari gitu, ini Pak, ya? nanti akan saya yang tanda tangan Pak Kanwil kan? Pak Kamil Pak. Pak Yayat kan? Bukan di atas satu instansi di atasnya. Pak Kamil Pak, tanda tangan. Pak Kanwil kan? Nah, yang tanda tangan Pak Kanwil. Karena kalau proses pembatalan, kalau itu diterbitkan oleh kepala kantor, yang tanda tangan kepala Kanwil. Kalau diterbitkan kepala Kanwil, yang menandatangani adalah pejabat di atas dirjen. Kalau yang nerbitin dirjen, yang batalin adalah menteri. Kenapa? Karena ini proses pembatalan sertifikat otomatis, karena nggak pakai pengadilan. Namanya contrario actus. Paham nggak kamu contrario actus? Nah, ini namanya dalam tata usaha negara itu, pejabat tata usaha negara dapat otomatis membatalkan kalau terjadi pelanggaran prosedur maupun terjadi cacat material maupun cacat prosedur. Nah, kecuali di dalam pertanahan diatur selama usianya belum 5 tahun bisa langsung contrario actus. Tapi kalau sudah 5 tahun harus perintah pengadilan. Karena ini usianya belum 5 tahun, maka
dibatalkan secara otomatis dan sekaligus menggunakan prinsip dan asas contrario actus. Polemik pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tangerang, Banten dapat tanggapan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Saat ditanya terkait polemik pagar laut yang memiliki sertifikat hak milik, Jokowi menyinggung proses legalitas. Ditemui di Solo, Jawa Tengah, Jumat 24 Januari, Jokowi mengatakan proses legal penerbitan sertifikat harus diperiksa menyeluruh. Menurut Jokowi, proses penerbitan SHM melalui banyak pihak. Tak hanya untuk SHM saja, Jokowi menekankan pemeriksaan juga diberlakukan untuk sertifikat hak guna bangunan atau SHGB. Penerbitan sertifikat untuk pagar laut ini tak hanya terjadi di Tangerang saja, tapi juga daerah-daerah lain seperti Bekasi, Jawa Timur, dan wilayah lain. Adapun sebelumnya, mantan Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono mengklaim tak mengetahui soal penerbitan SHM dan SHGB pagar laut pada 2023. Ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa 21 Januari, AHY beralasan penerbitan SHM dan SHGB dilakukan sebelum dirinya menjabat sebagai Menteri ATR BPN. AHY menjelaskan tidak semua sertifikat yang diterbitkan kementerian dapat diulas satu persatu, kecuali jika ada laporan dari masyarakat atau pihak lain. Sementara itu, mantan Menteri ATR BPN periode 2022-2024, Hadi Cahyanto juga mengklaim baru mengetahui SHGB dan SHM yang terbit pada 2023 itu. Namun Hadi memilih tak banyak berkomentar soal polemik pagar laut ataupun penerbitan dokumen sertifikat. Iya, soal isu pagar laut itu kan pagar laut, kasus soal pagar laut mungkin Pak Jokowi punya komentar, kan banyak yang mengkaitkan pada saat pemerintahan Bapak dan sebelum-sebelumnya gitu Pak. Ya, yang paling penting itu proses legalnya. Prosedur legalnya dilalui atau tidak. Betul atau enggak betul. Itu kan proses dari kelurahan, proses ke kecamatan, proses di kantor BPN kabupaten. Kalau untuk SHM-nya, kalau untuk SHGB-nya juga di kementerian, dicek aja apakah proses legalnya, prosedur legalnya semuanya dilalui dengan baik atau tidak. Dan itu juga tidak hanya di Tangerang, di Bekasi, juga ada di Jawa Timur dan di tempat lain. Saya kira yang paling penting cek itu, investigasi itu, ya. Siap. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak atas sehat-sehat Pak. Menteri ATR BPN Nusron Wahid menyatakan pemerintah telah mencabut sertifikat hak guna bangunan atau SHGB dan sertifikat hak milik atau SHM di area pagar laut di Tangerang, Banten. Pembatalan ini dilakukan seusai Nusron Wahid melakukan peninjauan di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang pada Jumat 24 Januari. Adapun kunjungan Nusron ke Desa Kohot ini untuk meninjau langsung titik yang memiliki HGB dan SHM. Menurut Nusron, sempat terjadi perdebatan antara dirinya dengan Kepala Desa Kohot, Arsin, saat peninjauan. Nusron mengungkapkan perdebatan berkutat soal pernyataan Arsin yang menyebut bahwa dulunya titik pagar laut yang memiliki HGB tersebut adalah daratan yang kemudian tertutup air laut imbas abrasi. Meski begitu, Nusron mengaku tetap membatalkan SHGB lantaran fisik tanah telah menghilang. Nusron mengatakan jika tanah sudah tak bisa dilihat fisiknya, maka dikategorikan sebagai tanah musnah. Adapun total ada 50 SHGB dan SHM di daerah tersebut yang dibatalkan. Untuk diketahui, SHGB di kawasan perairan Tangerang dimiliki oleh Agung Sedayu Group atau ASG. Kuasa hukum Agung Sedayu, Muanas Alaidit, mengatakan SHGB terdaftar atas nama PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Menurut Muanas, kepemilikan SHGB tersebut hanya ada 2 di Desa Kohot. Begini, ini membuktikan secara faktual benar. Saudara-saudara saya ajak, ini memang sudah tidak ada peta bidang tanahnya. Gitu loh, kenapa? Bisa jadi debat-debat dulu ini empang, silahkan. Siap. Ya kan? Siap.
Pak Lurah mengatakan ini empang. Abrasi. Ya, abrasi mau apa silahkan, tapi ini berarti dulunya adalah empang, tapi ini hari ini nggak ada tanahnya, ya kan? Karena nggak ada maka masuk kategori tanah musnah. Kalau toh dulunya empang, nah ini nggak bisa dibuat SHGB kan, harus dibatalkan. Nah ini proses pembatalan tak ulangi harus dimulai dengan pengecekan fisik. Hari ini saya ngecek fisik. Berapa lama Pak kira-kira prosesnya sampai akhirnya diputuskan dibatalkan gitu? Ya ini udah ada, hari ini udah dibatalkan sebagian yang udah kita dokumen udah dibaca dibatalin satu-satu lah. Langsung hari ini Hari gitu, ini Pak, ya? nanti akan saya yang tanda tangan Pak Kanwil kan, Pak Kanwil Pak. Pak Yayat kan, hubungan di atas satu instansi di atasnya. Pak Kanwil Pak, tanda Pak tangan. Kanwil kan, nah yang tanda tangan Pak Kanwil, karena kalau proses pembatalan kalau itu diterbitkan oleh kepala kantor yang tanda tangan kepala Kanwil. Kalau diterbitkan kepala Kanwil yang menandatangani adalah pejabat di atas dirjen. Kalau yang nerbitin dirjen yang batalin adalah menteri. Kenapa? Karena ini proses pembatalan sertifikat otomatis karena nggak pakai pengadilan. Namanya contrario actus. Bangsa kamu contrario actus. Nah, ini namanya dalam tata usaha negara itu pejabat tata usaha negara dapat otomatis membatalkan kalau terjadi pelanggaran prosedur maupun terjadi cacat material maupun cacat prosedur. Nah, kecuali di dalam pertanahan diatur selama usianya belum 5 tahun bisa langsung contrario actus. Tapi kalau sudah 5 tahun harus perintah pengadilan. Karena ini usianya belum 5 tahun, maka dibatalkan secara otomatis dan sekaligus menggunakan prinsip dan asas contrario actus. Polemik pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tangerang, Banten mendapat tanggapan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ceritanya terkait polemik pagar laut yang memiliki sertifikat hak milik Jokowi menyinggung proses legalitas. Ditemui di Solo, Jawa Tengah, Jumat 24 Januari, Jokowi mengatakan proses legal penerbitan sertifikat harus diperiksa menyeluruh. Menurut Jokowi, proses penerbitan SHM melalui banyak pihak. Tak hanya untuk SHM saja, Jokowi menekankan pemeriksaan juga diberlakukan untuk sertifikat hak guna bangunan atau SHGB. Penerbitan sertifikat untuk pagar laut ini tak hanya terjadi di Tangerang saja, tapi juga daerah-daerah lain seperti Bekasi, Jawa Timur, dan wilayah lain. Adapun sebelumnya, mantan Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono mengklaim tak mengetahui soal penerbitan SHM dan SHGB pagar laut pada 2023. Ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa 21 Januari, AHY beralasan penerbitan SHM dan SHGB dilakukan sebelum dirinya menjabat sebagai Menteri ATR BPN. AHY menjelaskan tidak semua sertifikat yang diterbitkan kementerian dapat diulas satu persatu, kecuali jika ada laporan dari masyarakat atau pihak lain. Sementara itu, mantan Menteri ATR BPN periode 2022-2024, Hadi Cahyanto juga mengklaim baru mengetahui SHGB dan SHM yang terbit pada 2023 itu. Namun Hadi memilih tak banyak berkomentar soal polemik pagar laut ataupun penerbitan dokumen sertifikat. Iya, soalnya isu pagar laut itu kan pagar laut, kasus soal pagar laut mungkin Pak Jokowi punya komentar kan, banyak yang mengkaitkan pada saat pemerintahan Bapak dan sebelum-sebelumnya gitu Pak. Ya, yang paling penting itu proses legalnya. Prosedur legalnya dilalui atau tidak. Betul atau enggak betul. Itu kan proses dari kelurahan, proses ke kecamatan, proses di kantor BPN kabupaten. Kalau untuk SHM-nya, kalau untuk SHGB-nya juga di kementerian, dicek aja apakah proses legalnya, prosedur legalnya semuanya dilalui dengan baik atau tidak. Dan itu juga tidak hanya di Tangerang, di Bekasi, juga ada di Jawa Timur dan di tempat lain. Saya kira yang paling penting cek itu, investigasi itu, ya. Siap. Terima kasih Pak.
Terima kasih Pak atas sehat-sehat Pak. Menteri ATR BPN Nusron Wahid menyatakan pemerintah telah mencabut sertifikat hak guna bangunan atau SHGB dan sertifikat hak milik atau SHM di area pagar laut di Tangerang, Banten. Pembatalan ini dilakukan seusai Nusron Wahid melakukan peninjauan di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang pada Jumat 24 Januari. Adapun kunjungan Nusron ke Desa Kohot ini untuk meninjau langsung titik yang memiliki HGB dan SHM. Menurut Nusron, sempat terjadi perdebatan antara dirinya dengan Kepala Desa Kohot, Arsin, saat peninjauan. Nusron mengungkapkan perdebatan berkutat soal pernyataan Arsin yang menyebut bahwa dulunya titik pagar laut yang memiliki HGB tersebut adalah daratan yang kemudian tertutup air laut imbas abrasi. Meski begitu, Nusron mengaku tetap membatalkan SHGB lantaran fisik tanah telah menghilang. Nusron mengatakan jika tanah sudah tak bisa dilihat fisiknya, maka dikategorikan sebagai tanah musnah. Adapun total ada 50 SHGB dan SHM di daerah tersebut yang dibatalkan. Untuk diketahui, SHGB di kawasan perairan Tangerang dimiliki oleh Agung Sedayu Group atau ASG. Kuasa hukum Agung Sedayu, Muanas Alaidit, mengatakan SHGB terdaftar atas nama PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Menurut Muanas, kepemilikan SHGB tersebut hanya ada 2 di Desa Kohot. Begini, ini membuktikan secara faktual benar. Saudara-saudara saya ajak, ini memang sudah tidak ada peta bidang tanahnya. Gitu loh, karena apa? Bisa jadi debat-debat dulu ini empang, silahkan. Siap. Ya kan? Siap. Pak Lurah mengatakan ini empang. Abrasi. Ya, abrasi mau apa silahkan, tapi ini berarti dulunya adalah empang, tapi ini hari ini nggak ada tanahnya, ya kan? Karena nggak ada maka masuk kategori tanah musnah. Kalau toh dulunya empang, nah ini nggak bisa dibuat SHGB kan, harus dibatalkan. Nah ini proses pembatalan tak ulangi harus dimulai dengan pengecekan fisik. Hari ini saya ngecek fisik. Berapa lama Pak kira-kira prosesnya sampai akhirnya diputuskan dibatalkan gitu? Ya ini udah ada, hari ini udah dibatalkan sebagian yang udah kita dokumen udah dibaca dibatalin satu-satu lah. Langsung hari ini? Hari gitu, ini Pak, ya? nanti akan saya yang tanda tangan Pak Kanwil kan? Pak Kamil Pak. Pak Yayat kan? Kemudian di atas satu instansi di atasnya. Pak Kamil Pak, tanda Pak tangan. Kanwil kan? Nah, yang tanda tangan Pak Kanwil. Karena kalau proses pembatalan kalau itu diterbitkan oleh kepala kantor yang tanda tangan kepala kanwil. Kalau diterbitkan kepala kanwil yang menandatangani adalah pejabat di atas dirjen. Kalau yang nerbitin dirjen yang batalin adalah menteri. Kenapa? Karena ini proses pembatalan sertifikat otomatis karena nggak pakai pengadilan. Namanya contrario actus. Bangga kamu contrario actus. Nah, ini namanya dalam tata usaha negara itu pejabat tata usaha negara dapat otomatis membatalkan kalau terjadi pelanggaran prosedur maupun terjadi cacat material maupun cacat prosedur. Nah, kecuali di dalam pertanahan diatur selama usianya belum 5 tahun bisa langsung contrario actus. Tapi kalau sudah 5 tahun harus perintah pengadilan. Karena ini usianya belum 5 tahun, maka dibatalkan secara otomatis dan sekaligus menggunakan prinsip dan asas contrario actus. Polemik pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tangerang, Banten dapat tanggapan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Saat ditanya terkait polemik pagar laut yang memiliki sertifikat hak milik, Jokowi menyinggung proses legalitas. Ditemui di Solo, Jawa Tengah, Jumat 24 Januari, Jokowi mengatakan proses legal penerbitan sertifikat harus diperiksa menyeluruh. Menurut Jokowi, proses penerbitan SHM melalui banyak pihak. Tak hanya untuk SHM saja, Jokowi menekankan pemeriksaan juga diberlakukan untuk sertifikat hak guna bangunan atau SHGB. Penerbitan sertifikat untuk pagar laut ini tak hanya terjadi di Tangerang saja, tapi juga daerah-daerah lain seperti Bekasi, Jawa Timur, dan wilayah lain. Adapun sebelumnya, mantan Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono mengklaim
tak mengetahui soal penerbitan SHM dan SHGB pagar laut pada 2023. Ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa 21 Januari, AHY beralasan penerbitan SHM dan SHGB dilakukan sebelum dirinya menjabat sebagai Menteri ATR BPN. AHY menjelaskan tidak semua sertifikat yang diterbitkan kementerian dapat diulas satu persatu, kecuali jika ada laporan dari masyarakat atau pihak lain. Sementara itu, mantan Menteri ATR BPN periode 2022-2024, Hadi Cahyanto juga mengklaim baru mengetahui SHGB dan SHM yang terbit pada 2023 itu. Namun Hadi memilih tak banyak berkomentar soal polemik pagar laut ataupun penerbitan dokumen sertifikat. Iya, soalnya isu pagar laut itu kan pagar laut, kasus soal pagar laut mungkin Pak Jokowi punya komentar, kan banyak yang mengkaitkan pada saat pemerintahan Bapak dan sebelum-sebelumnya gitu Pak. Ya, yang paling penting itu proses legalnya. Proses legalnya dilalui atau tidak. Betul atau enggak betul. Itu kan proses dari kelurahan, proses ke kecamatan, proses di kantor BPN kabupaten. Kalau untuk SHM-nya, kalau untuk SHGB-nya juga di kementerian, dicek aja apakah proses legalnya, prosedur legalnya semuanya dilalui dengan baik atau tidak. Dan itu juga tidak hanya di Tangerang, di Bekasi, juga ada di Jawa Timur dan di tempat lain. Saya kira yang paling penting cek itu, investigasi itu, ya. Siap. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sehat-sehat Pak. Menteri ATR BPN Nusron Wahid menyatakan pemerintah telah mencabut sertifikat hak guna bangunan atau SHGB dan sertifikat hak milik atau SHM di area pagar laut di Tangerang, Banten. Pembatalan ini dilakukan seusai Nusron Wahid melakukan peninjauan di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang pada Jumat 24 Januari. Adapun kunjungan Nusron ke Desa Kohot ini untuk meninjau langsung titik yang memiliki HGB dan SHM. Menurut Nusron, sempat terjadi perdebatan antara dirinya dengan Kepala Desa Kohot, Arsin, saat peninjauan. Nusron mengungkapkan perdebatan berkutat soal pernyataan Arsin yang menyebut bahwa dulunya titik pagar laut yang memiliki HGB tersebut adalah daratan yang kemudian tertutup air laut imbas abrasi. Meski begitu, Nusron mengaku tetap membatalkan SHGB lantaran fisik tanah telah menghilang. Nusron mengatakan jika tanah sudah tak bisa dilihat fisiknya, maka dikategorikan sebagai tanah musnah. Adapun total ada 50 SHGB dan SHM di daerah tersebut yang dibatalkan. Untuk diketahui, SHGB di kawasan perairan Tangerang dimiliki oleh Agung Sedayu Group atau ASG. Kuasa hukum Agung Sedayu, Muanas Alaidit, mengatakan SHGB terdaftar atas nama PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Menurut Muanas, kepemilikan SHGB tersebut hanya ada 2 di Desa Kohot. Begini, ini membuktikan secara faktual benar, saudara-saudara saya ajak, ini memang sudah tidak ada peta bidang tanahnya. Gitu loh, karena apa? Bisa jadi debat-debat dulu ini empang, silahkan. Siap. Ya kan? Siap. Pak Lurah mengatakan ini empang. Abrasi. Ya, abrasi mau apa silahkan, tapi ini berarti dulunya adalah empang, tapi ini hari ini nggak ada tanahnya. Ya kan? Karena nggak ada maka masuk kategori tanah musnah. Kalau toh dulunya empang, nah ini nggak bisa dibuat SHGB kan, harus dibatalkan. Nah ini proses pembatalan tak ulangi harus dimulai dengan pengecekan fisik. Hari ini saya ngecek fisik. Berapa lama Pak kira-kira prosesnya sampai akhirnya diputuskan dibatalkan gitu? Ya ini udah ada, hari ini udah dibatalkan sebagian yang udah kita dokumen udah dibaca dibatalin satu-satu lah. Langsung hari ini Hari gitu, ini Pak, ya? nanti akan saya yang tanda tangan Pak Kanwil kan? Pak Kamil Pak. Pak Yayat kan? Oh, bukan di atas satu instansi di atasnya. Pak Kamil Pak, tanda Pak tangan. Kanwil kan? Nah, yang tanda tangan Pak Kanwil. Karena kalau proses pembatalan, kalau itu diterbitkan oleh
kepala kantor yang tanda tangan kepala kanwil. Kalau diterbitkan kepala kanwil, yang menandatangani adalah pejabat di atas dirjen. Kalau yang nerbitin dirjen, yang batalin adalah menteri. Kenapa? Karena ini proses pembatalan sertifikat otomatis, karena nggak pakai pengadilan. Namanya contrario actus. Paham nggak kamu contrario actus? Nah, ini namanya dalam tata usaha negara itu, pejabat tata usaha negara dapat otomatis membatalkan kalau terjadi pelanggaran prosedur maupun terjadi cacat material maupun cacat prosedur. Nah, kecuali di dalam pertanahan diatur selama usianya belum 5 tahun bisa langsung contrario actus. Tapi kalau sudah 5 tahun harus perintah pengadilan. Karena ini usianya belum 5 tahun, maka dibatalkan secara otomatis dan sekaligus menggunakan prinsip dan asas contrario actus. Polemik pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tangerang, Banten dapat tanggapan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ceritanya terkait polemik pagar laut yang memiliki sertifikat hak milik Jokowi menyinggung proses legalitas. Ditemui di Solo, Jawa Tengah, Jumat 24 Januari, Jokowi mengatakan proses legal penerbitan sertifikat harus diperiksa menyeluruh. Menurut Jokowi, proses penerbitan SHM melalui banyak pihak. Tak hanya untuk SHM saja, Jokowi menekankan pemeriksaan juga diberlakukan untuk sertifikat hak guna bangunan atau SHGB. Penerbitan sertifikat untuk pagar laut ini tak hanya terjadi di Tangerang saja, tapi juga daerah-daerah lain seperti Bekasi, Jawa Timur, dan wilayah lain. Adapun sebelumnya, mantan Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono mengklaim tak mengetahui soal penerbitan SHM dan SHGB pagar laut pada 2023. Ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa 21 Januari, AHY beralasan penerbitan SHM dan SHGB dilakukan sebelum dirinya menjabat sebagai Menteri ATR BPN. AHY menjelaskan tidak semua sertifikat yang diterbitkan kementerian dapat diulas satu persatu, kecuali jika ada laporan dari masyarakat atau pihak lain. Sementara itu, mantan Menteri ATR BPN periode 2022-2024, Hadi Cahyanto juga mengklaim baru mengetahui SHGB dan SHM yang terbit pada 2023 itu. Namun Hadi memilih tak banyak berkomentar soal polemik pagar laut ataupun penerbitan dokumen sertifikat. Iya, soalnya isu pagar laut itu kan pagar laut, kasus soal pagar laut mungkin Pak Jokowi punya komentar, kan banyak yang mengkaitkan pada saat pemerintahan Bapak dan sebelum-sebelumnya gitu Pak. Ya, yang paling penting itu proses legalnya. Prosedur legalnya dilalui atau tidak. Betul atau enggak betul. Itu kan proses dari kelurahan, proses ke kecamatan, proses di kantor BPN kabupaten. Kalau untuk SHM-nya, kalau untuk SHGB-nya juga di kementerian, dicek aja apakah proses legalnya, prosedur legalnya semuanya dilalui dengan baik atau tidak. Dan itu juga tidak hanya di Tangerang, di Bekasi, juga ada di Jawa Timur dan di tempat lain. Saya kira yang paling penting cek itu, investigasi itu, ya. Siap. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak atas sehat-sehat Pak. Menteri ATR BPN Nusron Wahid menyatakan pemerintah telah mencabut sertifikat hak guna bangunan atau SHGB dan sertifikat hak milik atau SHM di area pagar laut di Tangerang, Banten. Pembatalan ini dilakukan seusai Nusron Wahid melakukan peninjauan di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang pada Jumat 24 Januari. Adapun kunjungan Nusron ke Desa Kohot ini untuk meninjau langsung titik yang memiliki HGB dan SHM. Menurut Nusron, sempat terjadi perdebatan antara dirinya dengan Kepala Desa Kohot, Arsin, saat peninjauan. Nusron mengungkapkan perdebatan berkutat soal pernyataan Arsin yang menyebut bahwa dulunya titik pagar laut yang memiliki HGB tersebut adalah daratan yang kemudian tertutup air laut imbas abrasi.
Meski begitu, Nusron mengaku tetap membatalkan SHGB lantaran fisik tanah telah menghilang. Nusron mengatakan, jika tanah sudah tak bisa dilihat fisiknya, maka dikategorikan sebagai tanah musnah. Adapun total ada 50 SHGB dan SHM di daerah tersebut yang dibatalkan. Untuk diketahui, SHGB di kawasan perairan Tangerang dimiliki oleh Agung Sedayu Group atau ASG. Kuasa hukum Agung Sedayu, Muanas Alaidit, mengatakan SHGB terdaftar atas nama PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Menurut Muanas, kepemilikan SHGB tersebut hanya ada 2 di Desa Kohot. Begini, ini membuktikan secara faktual benar. Saudara-saudara saya ajak, ini memang sudah tidak ada peta bidang tanahnya. Gitu loh, karena apa? Bisa jadi debat-debat dulu ini empang, silahkan. Siap. Ya kan? Siap. Pak Lurah mengatakan ini empang. Abrasi. Ya, abrasi mau apa silahkan, tapi ini berarti dulunya adalah empang, tapi ini hari ini nggak ada tanahnya. Ya kan? Karena nggak ada maka masuk kategori tanah musnah. Kalau toh dulunya empang. Nah, ini nggak bisa dibuat SHGB kan. Harus dibatalkan. Nah, ini proses pembatalan tak ulangi harus dimulai dengan pengecekan fisik. Hari ini saya ngecek fisik. Berapa lama Pak kira-kira prosesnya sampai akhirnya diputuskan dibatalkan gitu? Ya, ini udah ada, hari ini udah dibatalkan sebagian yang udah kita dokumen udah dibaca dibatalin. Satu-satu lah. Langsung hari ini Hari gitu, ini Pak, ya? nanti akan saya yang tanda tangan Pak Kanwil kan? Pak Kanwil, Pak. Pak Yayat kan? Oh, bukan di atas satu instansi di atasnya. Pak Kanwil, Pak. Tanda Pak tangan. Kanwil kan? Pak Kanwil. Nah, yang tanda tangan Pak Kanwil. Karena kalau proses pembatalan, kalau itu diterbitkan oleh kepala kantor, yang tanda tangan kepala Kanwil. Kalau diterbitkan kepala Kanwil, yang menandatangani adalah pejabat di atas dirjen. Kalau yang nerbitin dirjen, yang batalin adalah menteri. Kenapa? Karena ini proses pembatalan sertifikat otomatis. Karena nggak pakai pengadilan. Namanya contrario actus. Paham nggak kamu contrario actus? Nah, ini namanya dalam tata usaha negara itu, pejabat tata usaha negara dapat otomatis membatalkan kalau terjadi pelanggaran prosedur maupun terjadi cacat material maupun cacat prosedur. Nah, kecuali di dalam pertanahan diatur selama usianya belum 5 tahun bisa langsung contrario actus. Tapi kalau sudah 5 tahun harus perintah pengadilan. Karena ini usianya belum 5 tahun maka dibatalkan secara otomatis dan sekaligus menggunakan prinsip dan asas contrario actus. Polemik pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tangerang, Banten mendapat tanggapan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ceritanya terkait polemik pagar laut yang memiliki sertifikat hak milik Jokowi menyinggung proses legalitas. Ditemui di Solo, Jawa Tengah, Jumat 24 Januari, Jokowi mengatakan proses legal penerbitan sertifikat harus diperiksa menyeluruh. Menurut Jokowi, proses penerbitan SHM melalui banyak pihak. Tak hanya untuk SHM saja, Jokowi menekankan pemeriksaan juga diberlakukan untuk sertifikat hak guna bangunan atau SHGB. Penerbitan sertifikat untuk pagar laut ini tak hanya terjadi di Tangerang saja, tapi juga daerah-daerah lain seperti Bekasi, Jawa Timur, dan wilayah lain. Adapun sebelumnya, mantan Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono mengklaim tak mengetahui soal penerbitan SHM dan SHGB pagar laut pada 2023. Ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa 21 Januari, AHY beralasan penerbitan SHM dan SHGB dilakukan sebelum dirinya menjabat sebagai Menteri ATR BPN. AHY menjelaskan tidak semua sertifikat yang diterbitkan kementerian dapat diulas satu persatu, kecuali jika ada laporan dari masyarakat atau pihak lain. Sementara itu, mantan Menteri ATR BPN periode 2022-2024, Hadi Cahyanto juga mengklaim baru mengetahui SHGB dan SHM yang terbit pada 2023 itu. Namun Hadi memilih tak banyak berkomentar soal polemik pagar laut ataupun penerbitan dokumen sertifikat.
Kasih satu aja. Iya, soal isu pagar laut itu kan pagar laut, kasus soal pagar laut mungkin Pak Jokowi punya komentar, kan banyak yang mengkaitkan pada saat pemerintahan Bapak dan sebelum-sebelumnya gitu Pak. Ya, yang paling penting itu proses legalnya. Proses legalnya dilalui atau tidak. Betul atau enggak betul. Itu kan proses dari kelurahan, proses ke kecamatan, proses di kantor BPN kabupaten. Kalau untuk SHM-nya, kalau untuk SHGB-nya juga di kementerian, dicek aja apakah proses legalnya, prosedur legalnya semuanya dilalui dengan baik atau tidak. Dan itu juga tidak hanya di Tangerang, di Bekasi, juga ada di Jawa Timur dan di tempat lain. Saya kira yang paling penting cek itu, investigasi itu, ya. Siap. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak atas sehat-sehat Pak. Menteri ATR BPN Nusron Wahid menyatakan pemerintah telah mencabut sertifikat hak guna bangunan atau SHGB dan sertifikat hak milik atau SHM di area pagar laut di Tangerang, Banten. Pembatalan ini dilakukan seusai Nusron Wahid melakukan peninjauan di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang pada Jumat 24 Januari. Adapun kunjungan Nusron ke Desa Kohot ini untuk meninjau langsung titik yang memiliki HGB dan SHM. Menurut Nusron, sempat terjadi perdebatan antara dirinya dengan Kepala Desa Kohot, Arsin, saat peninjauan. Nusron mengungkapkan perdebatan berkutat soal pernyataan Arsin yang menyebut bahwa dulunya titik pagar laut yang memiliki HGB tersebut adalah daratan yang kemudian tertutup air laut imbas abrasi. Meski begitu, Nusron mengaku tetap membatalkan SHGB lantaran fisik tanah telah menghilang. Nusron mengatakan jika tanah sudah tak bisa dilihat fisiknya, maka dikategorikan sebagai tanah musnah. Adapun total ada 50 SHGB dan SHM di daerah tersebut yang dibatalkan. Untuk diketahui, SHGB di kawasan perairan Tangerang dimiliki oleh Agung Sedayu Group atau ASG. Kuasa hukum Agung Sedayu, Muanas Alaidit, mengatakan SHGB terdaftar atas nama PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Menurut Muanas, kepemilikan SHGB tersebut hanya ada 2 di Desa Kohot. Begini, ini membuktikan secara faktual benar. Saudara-saudara saya ajak, ini memang sudah tidak ada peta bidang tanahnya. Gitu loh, karena apa? Bisa jadi debat-debat dulu ini empang, silahkan. Siap. Ya kan? Siap. Pak Lurah mengatakan ini empang. Abrasi. Ya, abrasi mau apa silahkan, tapi ini berarti dulunya adalah empang, tapi ini hari ini nggak ada tanahnya, ya kan? Karena nggak ada maka masuk kategori tanah musnah. Kalau toh dulunya empang, nah ini nggak bisa dibuat SHGB kan, harus dibatalkan. Nah ini proses pembatalan tak ulangi harus dimulai dengan pengecekan fisik. Hari ini saya ngecek fisik. Berapa lama Pak kira-kira prosesnya sampai akhirnya diputuskan dibatalkan gitu? Ya ini udah ada, hari ini udah dibatalkan sebagian yang udah kita dokumen udah dibaca dibatalin satu-satu lah. Langsung hari ini? Hari gitu, ini Pak, ya? nanti akan saya yang tanda tangan Pak Kanwil kan? Pak Kamil Pak. Pak Yayat kan? Oh bukan di atas satu instansi di atasnya. Pak Kamil Pak, tanda Pak tangan. Kanwil kan? Nah, yang tanda tangan Pak Kanwil. Karena kalau proses pembatalan kalau itu diterbitkan oleh kepala kantor yang tanda tangan kepala kanwil. Kalau diterbitkan kepala kanwil yang menandatangani adalah pejabat di atas dirjen. Kalau yang nerbitin dirjen yang batalin adalah menteri. Kenapa? Karena ini proses pembatalan sertifikat otomatis karena nggak pakai pengadilan. Namanya contrario actus. Bangga kamu contrario actus. Nah, ini namanya dalam tata usaha negara itu pejabat tata usaha negara dapat otomatis membatalkan kalau terjadi pelanggaran prosedur maupun terjadi cacat material maupun cacat prosedur. Nah, kecuali di dalam pertanahan diatur selama usianya belum 5 tahun bisa langsung contrario actus. Tapi kalau sudah 5 tahun harus perintah pengadilan. Karena ini usianya belum 5 tahun,
maka dikatakan secara otomatis dan sekaligus menggunakan prinsip dan asas contrario actu. Polemik pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tangerang, Banten dapat tanggapan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ceritanya terkait polemik pagar laut yang memiliki sertifikat hak milik Jokowi menyinggung proses legalitas. Ditemui di Solo, Jawa Tengah, Jumat 24 Januari, Jokowi mengatakan proses legal penerbitan sertifikat harus diperiksa menyeluruh. Menurut Jokowi, proses penerbitan SHM melalui banyak pihak. Tak hanya untuk SHM saja, Jokowi menekankan pemeriksaan juga diberlakukan untuk sertifikat hak guna bangunan atau SHGB. Penerbitan sertifikat untuk pagar laut ini tak hanya terjadi di Tangerang saja, tapi juga daerah-daerah lain seperti Bekasi, Jawa Timur, dan wilayah lain. Adapun sebelumnya, mantan Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono mengklaim tak mengetahui soal penerbitan SHM dan SHGB pagar laut pada 2023. Ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa 21 Januari, AHY beralasan penerbitan SHM dan SHGB dilakukan sebelum dirinya menjabat sebagai Menteri ATR BPN. AHY menjelaskan tidak semua sertifikat yang diterbitkan kementerian dapat diulas satu persatu, kecuali jika ada laporan dari masyarakat atau pihak lain. Sementara itu, mantan Menteri ATR BPN periode 2022-2024, Hadi Cahyanto juga mengklaim baru mengetahui SHGB dan SHM yang terbit pada 2023 itu. Namun Hadi memilih tak banyak berkomentar soal polemik pagar laut ataupun penerbitan dokumen sertifikat. Iya, soalnya isu pagar laut itu kan pagar laut, kasus soal pagar laut mungkin Pak Jokowi punya komentar, kan banyak yang mengkaitkan pada saat pemerintahan Bapak dan sebelum-sebelumnya gitu Pak. Ya, yang paling penting itu proses legalnya. Proses legalnya dilalui atau tidak. Betul atau enggak betul. Itu kan proses dari kelurahan, proses ke kecamatan, proses di kantor BPN kabupaten. Kalau untuk SHM-nya, kalau untuk SHGB-nya juga di kementerian, dicek aja apakah proses legalnya, prosedur legalnya semuanya dilalui dengan baik atau tidak. Dan itu juga tidak hanya di Tangerang, di Bekasi, juga ada di Jawa Timur dan di tempat lain. Saya kira yang paling penting cek itu, investigasi itu, ya. Siap. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sehat-sehat Pak. Menteri ATR BPN Nusron Wahid menyatakan pemerintah telah mencabut sertifikat hak guna bangunan atau SHGB dan sertifikat hak milik atau SHM di area pagar laut di Tangerang, Banten. Pembatalan ini dilakukan seusai Nusron Wahid melakukan peninjauan di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang pada Jumat 24 Januari. Adapun kunjungan Nusron ke Desa Kohot ini untuk meninjau langsung titik yang memiliki HGB dan SHM. Menurut Nusron, sempat terjadi perdebatan antara dirinya dengan Kepala Desa Kohot, Arsin, saat peninjauan. Nusron mengungkapkan perdebatan berkutat soal pernyataan Arsin yang menyebut bahwa dulunya titik pagar laut yang memiliki HGB tersebut adalah daratan yang kemudian tertutup air laut imbas abrasi. Meski begitu, Nusron mengaku tetap membatalkan SHGB lantaran fisik tanah telah menghilang. Nusron mengatakan jika tanah sudah tak bisa dilihat fisiknya, maka dikategorikan sebagai tanah musnah. Adapun total ada 50 SHGB dan SHM di daerah tersebut yang dibatalkan. Untuk diketahui, SHGB di kawasan perairan Tangerang dimiliki oleh Agung Sedayu Group atau ASG. Kuasa hukum Agung Sedayu, Muanas Alaidit, mengatakan SHGB terdaftar atas nama PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Menurut Muanas, kepemilikan SHGB tersebut hanya ada 2 di Desa Kohot. Begini, ini membuktikan secara faktual benar, saudara-saudara saya ajak, ini memang sudah tidak ada peta bidang tanahnya. Gitu loh, karena apa? Bisa jadi debat-debat dulu ini empang, silahkan. Siap. Ya kan? Siap.
Pak Lurah mengatakan ini empang. Abrasi. Ya, abrasi mau apa silahkan, tapi ini berarti dulunya adalah empang, tapi ini hari ini nggak ada tanahnya, ya kan? Karena nggak ada maka masuk kategori tanah musnah. Kalau toh dulunya empang, nah ini nggak bisa dibuat SHGB kan, harus dibatalkan. Nah ini proses pembatalan tak ulangi harus dimulai dengan pengecekan fisik. Hari ini saya ngecek fisik. Berapa lama Pak kira-kira prosesnya sampai akhirnya diputuskan dibatalkan gitu? Ya ini udah ada, hari ini udah dibatalkan sebagian yang udah kita dokumen udah dibaca dibatalin satu-satu lah. Langsung hari ini Hari gitu, Pak, ini ya? nanti akan saya yang tanda tangan Pak Kanwil kan? Pak Kamil Pak. Pak Yayat kan? Oh bukan di atas satu instansi di atasnya. Pak Kamil Pak tanda Pak tangan. Kanwil kan? Nah, yang tanda tangan Pak Kanwil. Karena kalau proses pembatalan kalau itu diterbitkan oleh kepala kantor yang tanda tangan kepala Kanwil. Kalau diterbitkan kepala Kanwil yang menandatangani adalah pejabat di atas dirjen. Kalau yang nerbitin dirjen yang batalin adalah menteri. Kenapa? Karena ini proses pembatalan sertifikat otomatis karena nggak pakai pengadilan. Namanya contrario actus. Paham nggak kamu contrario actus? Nah, ini namanya dalam tata usaha negara itu pejabat tata usaha negara dapat otomatis membatalkan kalau terjadi pelanggaran prosedur maupun terjadi cacat material maupun cacat prosedur. Nah, kecuali di dalam pertanahan diatur selama usianya belum 5 tahun bisa langsung contrario actus. Tapi kalau sudah 5 tahun harus perintah pengadilan. Karena ini usianya belum 5 tahun, maka dibatalkan secara otomatis dan sekaligus menggunakan prinsip dan asas contrario actus. Polemik pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tangerang, Banten dapat tanggapan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Saat ditanya terkait polemik pagar laut yang memiliki sertifikat hak milik, Jokowi menyinggung proses legalitas. Ditemui di Solo, Jawa Tengah, Jumat 24 Januari, Jokowi mengatakan proses legal penerbitan sertifikat harus diperiksa menyeluruh. Menurut Jokowi, proses penerbitan SHM melalui banyak pihak. Tak hanya untuk SHM saja, Jokowi menekankan pemeriksaan juga diberlakukan untuk sertifikat hak guna bangunan atau SHGB. Penerbitan sertifikat untuk pagar laut ini tak hanya terjadi di Tangerang saja, tapi juga daerah-daerah lain seperti Bekasi, Jawa Timur, dan wilayah lain. Adapun sebelumnya, mantan Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono mengklaim tak mengetahui soal penerbitan SHM dan SHGB pagar laut pada 2023. Ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa 21 Januari, AHY beralasan penerbitan SHM dan SHGB dilakukan sebelum dirinya menjabat sebagai Menteri ATR BPN. AHY menjelaskan tidak semua sertifikat yang diterbitkan kementerian dapat diulas satu persatu, kecuali jika ada laporan dari masyarakat atau pihak lain. Sementara itu, mantan Menteri ATR BPN periode 2022-2024, Hadi Cahyanto juga mengklaim baru mengetahui SHGB dan SHM yang terbit pada 2023 itu. Namun Hadi memilih tak banyak berkomentar soal polemik pagar laut ataupun penerbitan dokumen sertifikat. Iya, soalnya isu pagar laut itu kan pagar laut, kasus soal pagar laut mungkin Pak Jokowi punya komentar kan banyak yang mengkaitkan pada saat pemerintahan Bapak dan sebelum-sebelumnya gitu Pak. Ya, yang paling penting itu proses legalnya. Proses legalnya dilalui atau tidak. Betul atau enggak betul. Itu kan proses dari kelurahan, proses ke kecamatan, proses di kantor BPN kabupaten. Kalau untuk SHM-nya, kalau untuk SHGB-nya juga di kementerian, dicek aja apakah proses legalnya, prosedur legalnya semuanya dilalui dengan baik atau tidak. Dan itu juga tidak hanya di Tangerang, di Bekasi, juga ada di Jawa Timur dan di tempat lain. Saya kira yang paling penting cek itu, investigasi itu, ya. Siap. Terima kasih Bapak.
Terima kasih Pak atas sehat-sehat Pak. Menteri ATR BPN Nusron Wahid menyatakan pemerintah telah mencabut sertifikat hak guna bangunan atau SHGB dan sertifikat hak milik atau SHM di area pagar laut di Tangerang, Banten. Pembatalan ini dilakukan seusai Nusron Wahid melakukan peninjauan di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang pada Jumat 24 Januari. Adapun kunjungan Nusron ke Desa Kohot ini untuk meninjau langsung titik yang memiliki HGB dan SHM. Menurut Nusron, sempat terjadi perdebatan antara dirinya dengan Kepala Desa Kohot, Arsin, saat peninjauan. Nusron mengungkapkan perdebatan berkutat soal pernyataan Arsin yang menyebut bahwa dulunya titik pagar laut yang memiliki HGB tersebut adalah daratan yang kemudian tertutup air laut imbas abrasi. Meski begitu, Nusron mengaku tetap membatalkan SHGB lantaran fisik tanah telah menghilang. Nusron mengatakan jika tanah sudah tak bisa dilihat fisiknya, maka dikategorikan sebagai tanah musnah. Adapun total ada 50 SHGB dan SHM di daerah tersebut yang dibatalkan. Untuk diketahui, SHGB di kawasan perairan Tangerang dimiliki oleh Agung Sedayu Group atau ASG. Kuasa hukum Agung Sedayu, Muanas Alaidit, mengatakan SHGB terdaftar atas nama PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Menurut Muanas, kepemilikan SHGB tersebut hanya ada 2 di Desa Kohot. Begini, ini membuktikan secara faktual benar, saudara-saudara saya ajak, ini memang sudah tidak ada peta bidang tanahnya. Gitu loh, karena apa? Bisa jadi debat-debat dulu ini empang, silahkan. Siap. Ya kan? Siap. Pak Lurah mengatakan ini empang. Abrasi. Ya, abrasi mau apa silahkan, tapi ini berarti dulunya adalah empang, tapi ini hari ini nggak ada tanahnya, ya kan? Karena nggak ada maka masuk kategori tanah musnah. Kalau toh dulunya empang, nah ini nggak bisa dibuat SHGB kan, harus dibatalkan. Nah ini proses pembatalan tak ulangi harus dimulai dengan pengecekan fisik. Hari ini saya ngecek fisik. Berapa lama Pak kira-kira prosesnya sampai akhirnya diputuskan dibatalkan gitu? Ya ini udah ada, hari ini udah dibatalkan sebagian yang udah kita dokumen udah dibaca dibatalin satu-satu lah. Langsung hari ini. Hari gitu, ini Pak, ya? nanti akan saya yang tanda tangan Pak Kanwil kan? Pak Kanwil Pak. Pak Yayat kan? Oh, bukan di atas satu instansi di atasnya. Pak Kanwil Pak, tanda tangan. Pak Kanwil kan? Nah, yang tanda tangan Pak Kanwil. Karena kalau proses pembatalan kalau itu diterbitkan oleh kepala kantor yang tanda tangan Kepala Kanwil. Kalau diterbitkan Kepala Kanwil yang menandatangani adalah pejabat di atas dirjen. Kalau yang nerbitin dirjen yang batalin adalah menteri. Kenapa? Karena ini proses pembatalan sertifikat otomatis karena nggak pakai pengadilan. Namanya contrario actus. Paham nggak kamu contrario actus? Nah, ini namanya dalam tata usaha negara itu pejabat tata usaha negara dapat otomatis membatalkan kalau terjadi pelanggaran prosedur maupun terjadi cacat material maupun cacat prosedur. Nah, kecuali di dalam pertanahan diatur selama usianya belum 5 tahun bisa langsung contrario actus. Tapi kalau sudah 5 tahun harus perintah pengadilan. Karena ini usianya belum 5 tahun, maka dibatalkan secara otomatis dan sekaligus menggunakan prinsip dan asas contrario actus. Polemik pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tangerang, Banten mendapat tanggapan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Saat ditanya terkait polemik pagar laut yang memiliki sertifikat hak milik, Jokowi menyinggung proses legalitas. Ditemui di Solo, Jawa Tengah, Jumat 24 Januari, Jokowi mengatakan proses legal penerbitan sertifikat harus diperiksa menyeluruh. Menurut Jokowi, proses penerbitan SHM melalui banyak pihak. Tak hanya untuk SHM saja, Jokowi menekankan pemeriksaan juga diberlakukan untuk sertifikat hak guna bangunan atau SHGB. Penerbitan sertifikat untuk pagar laut ini tak hanya terjadi di Tangerang saja, tapi juga daerah-daerah lain seperti Bekasi, Jawa Timur, dan wilayah lain. Adapun sebelumnya, mantan Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono mengklaim
tak mengetahui soal penerbitan SHM dan SHGB pagar laut pada 2023. Ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa 21 Januari, AHY beralasan penerbitan SHM dan SHGB dilakukan sebelum dirinya menjabat sebagai Menteri ATR BPN. AHY menjelaskan tidak semua sertifikat yang diterbitkan kementerian dapat diulas satu persatu, kecuali jika ada laporan dari masyarakat atau pihak lain. Sementara itu, mantan Menteri ATR BPN periode 2022-2024, Hadi Cahyanto juga mengklaim baru mengetahui SHGB dan SHM yang terbit pada 2023 itu. Namun Hadi memilih tak banyak berkomentar soal polemik pagar laut ataupun penerbitan dokumen sertifikat. Iya, soalnya isu pagar laut itu kan pagar laut, kasus soal pagar laut mungkin Pak Jokowi punya komentar, kan banyak yang mengkaitkan pada saat pemerintahan Bapak dan sebelum-sebelumnya gitu Pak. Ya, yang paling penting itu proses legalnya. Proses legalnya dilalui atau tidak. Betul atau enggak betul. Itu kan proses dari kelurahan, proses ke kecamatan, proses di kantor BPN kabupaten. Kalau untuk SHM-nya, kalau untuk SHGB-nya juga di kementerian, dicek aja apakah proses legalnya, prosedur legalnya semuanya dilalui dengan baik atau tidak. Dan itu juga tidak hanya di Tangerang, di Bekasi, juga ada di Jawa Timur dan di tempat lain. Saya kira yang paling penting cek itu, investigasi itu, ya. Siap. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.